Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah kajian musyawarah, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati Allah, dimuliakan Allah, dan mendapatkan bimbingan, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita dipertemukan Allah dalam majlis yang mulia ini dalam rangka mengkaji salah satu ilmu yang ini merupakan salah satu ilmu yang penting untuk kelangsungan rumah tangga orang-orang yang beriman. Karena setiap kali kita sholat, kita mesti mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah menuju jalanmu yang lurus. Kalimat ihdinas siratal mustaqim itu ditafsirkan oleh para ulama, termasuk Asy-Syaikh Ali As-Sabuni dalam kitabnya Safwatut Tafasir. Itu maknanya tiga. Makna ihdinas siratal mustaqim yang pertama, untuk orang-orang yang non-Islam, maka kalimat ihdinas siratal mustaqim itu kalimat agar mereka oleh Allah dikaruniai hidayah masuk ke dalam agama Islam. Kemudian makna yang kedua, untuk orang Islam, kalimat ihdinas siratal mustaqim itu hidayah yang merupakan taufik. Taufik itu adalah kemampuan untuk mengamalkan Islam. Maka setelah kita berislam, kita minta kepada Allah agar Allah karuniakan kita kemampuan agar Islam itu bisa kita amalkan. Kemudian makna yang ketiga, ats-tsabatu bil islami ilal mamat. Kita minta kepada Allah agar tetap istiqomah membawa Islam kita, membawa iman kita sampai kita meninggal dunia. Dan itulah makna dari ayat Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, sehingga ketika kita berdoa kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, maka tidak mungkin hidayah menuju jalan yang lurus itu Allah berikan lewat mimpi, itu mustahil. Kemudian lewat hasil apa? Semedia. Antum tahu semedia? Sekarang lagi rame ustadz yang katanya suka meditasi, la haula wala quwata illa billah. Itulah orang usil ya, gak ada kerjaan, biarinlah. Kenapa harus dipermasalahkan? Yang satu ikut meditasi lah, yang satu mau mediasi perceraian lah, itu urusan mereka ya, gak usah kita ikut campur, sudah. Maka tidak mungkin hidayah itu turun kecuali lewat apa? Asbab hidayah. Nah, salah satu di antara sebab turunnya hidayah itu ilmu. Maka menjadi aneh, menjadi lucu ketika seseorang itu meminta kepada Allah hidayah, tapi tempat-tempat turunnya hidayah tidak dia datangi. Maka kalimat ihdinas siratal mustaqim itu seperti orang yang minta rezeki tanpa mau bekerja. Nah, maka dengan itu menjadi suatu hal yang lazim apabila kita meminta hidayah kepada Allah, maka kita ini mengikhtiarkan agar hidayah itu datang kepada kita setelah kita memintanya. Contoh, ada seorang sahabat Nabi yang kemudian ketika tali sendalnya putus, disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasannya mereka saking khawatirnya mengandalkan kemampuan diri sendiri, ketika tali sendal mereka itu putus, itu mereka berdoa dulu minta kepada Allah baru berangkat ke pasar. Jadi mereka berdoa, ya Allah, tali sendalku putus, ya Allah, maka berikan untukku yang baru. Setelah mereka berdoa seperti itu, baru mereka bergerak menuju mana? Menuju pasar. Sehingga ketika mereka mendapatkan itu, mereka tidak menganggap itu adalah hasil kerja keras mereka, tapi mereka menganggap ini murni pemberian dari Allah. Nah, sama seperti kita sekarang. Ketika kita meminta hidayah kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, termasuk hidayah untuk memperbaiki rumah tangga kita masing-masing, maka dengan itu kemudian kita datang ke tempat yang dimana di tempat itu Allah turunkan hidayah, yaitu majelis ilmu. Alhamdulillah. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pas bulannya juga bulan Rabiul Awal, atau bisa dibilang bulan Maulid Nabi. Maka ada satu tadabbur ayat
Anda nanti insya Allah di rumah masing-masing silakan dibuka pada surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Ini ayatnya insya Allah semua sudah hafal ya, apalagi santri ini insya Allah sudah hafal, di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sehingga Nabi Muhammad itu muncul oleh Allah, dihadirkan oleh Allah, diutus. Tujuannya bukan sekedar untuk diperingati hari lahirnya, nah tapi ingat, tidak semua orang yang menginginkan mencontoh Nabi Muhammad oleh Allah diberi kemampuan. Enggak. Kalau ngomong ingin, semuanya ingin. Kita kepingin kita mencontoh Nabi Muhammad, kita kepingin ibadahnya seperti Nabi Muhammad, kita kepingin tutur kata kita sebagaimana Nabi Muhammad, kita ingin muamalah kita seperti muamalahnya Nabi Muhammad. Tapi kalau sekedar ingin, maka belum cukup. Karena Allah Ta'ala memberikan 3 syarat di dalam suratul Ahzab ayat yang ke-21 untuk mereka yang ingin diberikan kemampuan menyamai Nabi Muhammad. Syaratnya 3. Nomor 1, liman kana yarjullah, untuk mereka yang cita-cita terbesar mereka adalah ridho dari Allah, sehingga mereka yang dicari apresiasi manusia jauh panggang dari api, nggak akan bisa. Kalau yang dicari kepengen mendapat pengakuan dari manusia, kepengen mendapat like dari manusia, kepengen mendapatkan komen dari manusia, ini fitnah banget ini. Ini zaman sekarang ustadz itu dianggap terkenal kalau followernya banyak. Kalau kontennya rame, itu baru diundang ke musyawarah, kalau enggak. Kenapa? Saya di musyawarah ini udah 5-6 tahun yang lalu. Dan tidak tahu, sudah kenal sama beliau, kenal sama yang lain sudah. Bahkan sebelum musyawarah ada, saya sudah ngisi di kajian yang teman-teman musyawarah datang. Ingat gak kajian Merdeka? Zamannya itu kan. Saya udah ngisi, cuma saya mengundurkan diri saja. Saya kasih biar ustadz yang lain lah. Saya mau fokus di kampung saja. Astagfirullah, mau ngomong apa kita tadi? Nah, kalau tujuannya adalah apresiasi dari manusia, maka nggak akan kepake. Dia tidak akan pernah mendapatkan kemampuan untuk mencontoh Nabi Muhammad ketika tujuannya adalah apresiasi dari manusia, pengakuan dari manusia, mendapatkan pokok sesuatu yang menjadikan dia itu mendapatkannya bukan dari Allah tapi dari manusia. Maka yang pertama ini nggak akan bisa. Maka syarat nomor 1, liman kana yarjullah, tujuan dia, cita-cita dia adalah ridha dari siapa? Allah. Syarat yang kedua, wal yaumal akhir, adalah orang yang orientasi kehidupannya adalah kehidupan akhirat. Kalau orientasi kehidupannya dunia yang pendek, dia nggak akan cocok mencontoh Nabi Muhammad. Karena kalau orientasinya dunia, Nabi Muhammad itu tidak mengajarkan kepada kita untuk cari dunia. Nabi Muhammad rumahnya biasa, di rumahnya tidak ada sesuatu yang bisa dimakan. Kemudian Nabi Muhammad bahkan sendalnya putus, tidak diganti tapi dijahit sendiri. Bahkan tidak jarang Nabi Muhammad menjahit pakaiannya yang robek. Maka untuk mereka yang ketika mereka itu mencarinya adalah dunia, Nabi Muhammad tidak akan menjadi contoh mereka. Karena Nabi Muhammad itu menjadi contoh untuk orang yang menjadikan akhirat sebagai orientasinya. Nanti ada di sini di kajian kita ini, ketika Nabi Muhammad ada masalah, ya namanya manusia biasa, maka Nabi Muhammad itu menghibur dirinya dengan kalimat apa? Allahumma la aisha illa aishul akhirati. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hamba cari kecuali kehidupan akhirat. Dan kalimat itu seketika menjadikan masalah itu ringan. Karena perkara duniawi ini semuanya pasti ada batas waktunya. Tapi ketika semua itu kita kembalikan ke akhirat, maka dunia ini menjadi ringan. Maka syarat kedua,
untuk mereka yang menjadikan orientasi hidupnya adalah akhirat. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Dan yang ketiga, wa dzakarallaha katsira, orang yang tidak pernah putus dari zikir. Maka mohon maaf, orang yang meremehkan zikir pagi dan petang, orang yang meremehkan zikir sebelum tidur, orang yang meremehkan zikir atau bacaan-bacaan doa ketika keluar rumah, ketika masuk rumah, ketika naik kendaraan, tidak akan bisa orang yang meremehkan itu bisa punya kemampuan untuk menyamai Nabi. Tidak akan bisa. Karena Allah mensyaratkan orang yang bisa menyamai Nabi, syarat yang ketiga, wa dzakarallaha katsira. Mereka adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka jamaah sekalian, mumpung kita berada di bulan Maulid, ayo bismillah kita bermuhasabah. Ketika ada beberapa perkara di dalam kehidupan Nabi yang tidak bisa kita amalkan. Contohnya apa? Beristri lebih dari satu. Bisa? Kenapa langsung diem semua? Oh, salah ya? Salah ya. Saya kasih contoh yang lain lah ya. Sholat tahajud sampai kaki bengkak. Bisa nggak? Semurat. Bukan masalah apa ya. Subhanallah, yang seharusnya semua yang Nabi ajarkan itu pasti bisa dicontoh. Ketika kita terhalangi dari apa yang Nabi Muhammad lakukan, kok saya tidak bisa? Maka salah satu dari 3 syarat ini pasti hilang dari kita. Entah yang kita cari bukan ridhonya Allah, atau tujuan orientasi hidup kita bukan akhirat, atau kita orang yang senantiasa meremehkan zikir. Nah, saya kasih satu cerita sebagai penutup muqaddimahnya ya. Ini cerita Sayyiduna Bilal ibnu Rabah radhiyallahu taala anhu. Kita semuanya tahu Bilal bin Rabah meninggalnya di mana? Waduh, salah tempat pengajian saya kayaknya. Bilal bin Rabah wafatnya di mana? Coba sebutkan ya, salah diulang aja nanti. Diurut satu persatu. Di Madinah, Mekah, Syam. Masya Allah, dapat hadiah umroh. Bayar 36 ya. Nanti selain 36 saya yang ngurus. 36-nya antum yang ngurus. Nah, sudah meninggalnya di Syam. Dan menjelang wafatnya, Bilal bin Rabah itu ambil juru tulis. Karena Bilal nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Dia ambil juru tulis, sekretaris lah ya. Kemudian oleh Bilal disuruh nulis apa? Perkara-perkara yang dijalani oleh Bilal bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tulisan Bilal ini menjadikan orang lain merasa kecewa. Bilal, kalau yang kamu tulis sekedar seperti ini, manusia yang lain juga sama. Karena yang dituliskan oleh Bilal apa? Sisi manusiawinya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kelaparan, Nabi Muhammad sempat keceplosan tertawa sampai gigi gerahamnya terlihat. Nabi Muhammad sempat marah dengan sebagian dari sahabat Nabi. Jadi yang ditulis itu sisi manusiawi. Maka para tabi'in yang hidup bersama Bilal itu kecewa. Bilal, kalau ini kami juga sama. Kami ingin yang kamu tuliskan tentang Nabi Muhammad itu apa yang kami tidak punya, yang heroik. Yang seperti apa? Kalau heroik apa, Abu Sanum? Heroik apa? Beb, yang heroik apa? Superhero apa? Antum suka? Enggak, takut ketahuan ya. Ini pecinta anime ini. Nah, sudah, maka para tabi'in minta apa? Tulis yang keren-keren, yang terbang, tiba-tiba keluar dari balik tembok. Kata Bilal apa? Justru aku tidak ingin kalian tahu semua itu. Karena apabila yang aku ceritakan sisi heroiknya Nabi Muhammad, maka nanti apa konsekuensinya? Ketika ada orang yang tidak mampu menyamai Nabi, maka mereka akan punya alasan dan mereka mengatakan, yo pasti itu kan Nabi. Maka saya tuliskan, kata Bilal, sesuatu yang manusiawi, sehingga kalian tidak pernah mengatakan aku tidak bisa. Karena Nabi Muhammad adalah manusia biasa yang sama seperti kita, bedanya cuma satu, yuha ilayya. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Nah, maka jamaah sekalian,
apabila ada di antara syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sementara ini belum bisa kita amalkan, maka ayo dicek. Boleh jadi 3 syarat dalam surah Al-Ahzab 21 ini dalam diri kita masih belum ada. Mencari ridhonya Allah, menjadikan akhirat sebagai orientasi kehidupan kita, dan yang terakhir menjadi orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini saya mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia saja? Arab? Jawa. Ini paling memudahkan ini. Paling memungkinkan ya. Nah, kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Saya khawatir kalau saya pakai bahasa Inggris Anda tidak ngerti nanti. Malah rugi saya jauh-jauh ke sini ya. Karena saya tinggalnya di kampung Inggris. Maka bahasa Inggris saya itu bukan Inggris sekolahan. Maaf ya, kalau Inggris sekolahan, aduh, buka kamus ketahuan. Kalau kita ini Inggris yang kampungan memang. Karena tinggalnya di kampung Inggris. Sudah, baik, kita mempersingkat waktu. Kita mau berbicara di pagi hari ini 11 metode Nabi Muhammad SAW di dalam menyelesaikan problem rumah tangga. Jadi kalau dari kalimat problem rumah tangga, berarti Nabi Muhammad saja itu rumah tangganya ada apa? Ada problemnya, ada masalahnya. Namanya hidup sama perempuan kan? Di mana ceritanya orang hidup sama perempuan gak ada masalah itu di mana? Sabar. Orang kalau baperan kemungkinannya 2. Kalau nggak PMS duitnya habis. Ah udah, maka di mana ceritanya orang hidup sama perempuan nggak ada masalah? Nggak ada. Hidup sama perempuan pasti muncul masalah karena perempuan itu sumber Antum jangan mancing-mancing ya. Karena perempuan itu sumber bahagia. Hampir keceplosan kan? Bahaya nih, live ini bisa dipotong sama orang jadi perkara ini. Nah sudah, maka ada 11 cara di mana munculnya masalah dalam rumah tangga Nabi Muhammad itu bukan karena Nabi Muhammad manusia yang akhlaknya jelek, bukan. Bukan karena istrinya berakhlak yang buruk, juga bukan. Karena pasti orang-orang pilihan. Jangankan istrinya Nabi, sahabatnya Nabi saja, menurut Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Allah itu pilih manusia dengan hati terbaik dikumpulkan hidup bersama Nabi. Maka semakin zaman itu mendekati kiamat, hatinya semakin jelek, semakin jelek, semakin jelek. Jadi kita ini sisa-sisa produk gagal bisa dibilang ya. Jadi pokok kita ini bisa sholat 5 waktu aja udah bagus itu, alhamdulillah. Begitu Ustadz ya. Nah sudah, maka saya kasih contoh. Ada rumah tangga yang bercerai di zaman Nabi, suaminya baik, istrinya baik, tapi cerai. Maka saya sempat punya satu video, udah video lama, dan ini sampai sekarang masih jadi polemik. Saya bilang di video itu, cerai itu ibadah. Wah, rame. Sampai saya pas ke Bali, ada satu ibu-ibu sengaja datang ke pengajian, bukan untuk dengerin pengajian, hanya untuk klarifikasi. Ini Ustadz yang ngomong cerai itu ibadah. Wih, Masya Allah. Dan ngomongnya pedes-pedes gimana gitu kan, perempuan kalau lagi marah gitu. Sudah, akhirnya saya jelaskanlah sama ibu itu, apa cerai itu ibadah, kapan cerai itu ibadah. Kalau sudah tidak ada solusi yang lain daripada menambah dosa, menambah kezoliman, menambah keburukan, terus apa yang lain coba kalau tidak mengambil jalan perceraian. Nah sudah, ada 2 orang sahabat. Yang satu sahabat yang termasuk 1 dari 10 yang dijamin masuk surga. Jadi 1 di antara 10 sahabat yang oleh Nabi Muhammad dijamin masuk surga. Berarti baik atau buruk? Baik. Udah jaminan mutu, pasti baik. Karena Nabi Muhammad mengatakan orang ini min ahlil jannah, penghuni surga. Istrinya adalah perempuan yang Rasul kasih julukan Dzatu an-Nitaqain, perempuan dengan 2 ikat pinggang. Siapa? Siapa? Kurang tepat dikit, diulang. Asma, bukan binti, karena ini mudhafun. Ustaz, ini bahasa Arabnya bermasalah Ustaz. Tolong Ustaz, yang kasih tanda Ustaz. Oh, baru tahun pertama. Oh ya sudah, dimaafkan.
Coba antum tahun kedua. Oh baru 2 bulan udah bisa jawab seperti itu, layak jadi ustadz. Nah sudah begini, Asma binti Abi Bakar. Jadi kalau sudah kalimatnya bintu, itu berikutnya apa? Mudhafun ilaihi, maka dia harus pamer bahasa Arab lagi. Minum dulu biar nggak suka pamer. Waduh, kualat. Buku mahal ini. Sudahlah, bismillah. Istrinya namanya Asma, putri dari Sayyiduna Abu Bakar. Dan ini perempuan yang ngirim makanan untuk Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad berhenti sementara di gua Thur selama 3 malam. Ini Asma yang ngirim makanannya dalam keadaan hamil 7 bulan. Dan saya pernah sekali umroh sama ibu-ibu yang rada-rada sosialita lah, rada-rada. Yang gimana kalau pakai gamis, tasnya sama, sepatunya sama, kemudian kacamata segede wajah itu kan, masya Allah. Udah ketika city tour, saya bilang ibu-ibu kita mau sampai di Jabal Thur, tapi kita nggak perlu turun. Saya bilang kalaupun turun kita hanya untuk ambil gambar saja, dan saya tidak mengizinkan ibu-ibu naik. Saya bercanda padahal, karena siapa yang mau naik setinggi itu kan. Ini ibu-ibu yang belum pernah umroh langsung, Ustadz, kita kan belum tentu kesini lagi Ustadz, ini juga kesini baru pertama kali, kenapa nggak boleh naik Ustadz, kita kan pengen. Oke, kalau pengen boleh naik. Wah seneng mereka, asik ini Ustadz beneran nih. Udah mulai pakai apa namanya itu, sunblock, kemudian tali sepatu mulai dibenerin, kacamata dibersihin, jilbab dilurusin, ya kan, pakai kaca begini. Kurang lurus kayaknya. Udah setelah turun mereka tanya, Ustadz Jabal Thurnya yang mana? Yang itu ibu, silakan naik ibu, kita tunggu di sini ya. Oh enggak Ustadz, enggak jadi, itu perempuan. Jadi perempuan itu sebelum tahu ngototnya duluan. Setuju apa enggak ini? Anda jangan takut-takut, biasa aja ya, enggak usah takut lah. Laki-laki model apa. Sudah. Maka Asma ini menikah dengan seorang sahabat yang mulia, namanya Az-Zubair Ibnul Awwam. Ini Az-Zubair Ibnul Awwam oleh Rasulullah dijamin masuk surga, laki-laki terbaik, 10 top 10 laki-laki terbaik di zaman Nabi. Az-Zubair Ibnul Awwam menikah dengan Asma, dan Asma ini putrinya Abu Bakar, salah satu yang paling dicintai. Subhanallah, antum tahu akhir pernikahan mereka? Mereka bercerai. Ketika mereka bercerai, berani nggak bilang, oh ini Zubair bin Awam jelek nih sampai punya istri, kenapa harus cerai? Atau mungkin yang lain berani mengatakan, oh ini gara-gara Asma ini bukan perempuan yang baik sampai dia bercerai. Nggak berani. Karena keduanya sahabat yang mulia. Az-Zubair Ibnul Awam dijamin masuk surga. Asma binti Abi Bakar juga sahabiah yang paling mulia dibandingkan yang lain. Tapi ending pernikahan mereka bercerai. Kenapa? Karena mereka memahami perceraian itu adalah solusi dari masalah. Jadi setelah cerai nggak ada bongkar-bongkar aib, manggil media. Jadi begini ya, saya udah 2 tahun terakhir tidak dinafkahi itu, jadi suami saya ini. Nggak ada cerita manggil media, di zaman itu belum ada juga ya. Nah sudah, maka ternyata jamaah sekalian, masalah di dalam rumah tangga itu memang ada. Tujuannya apa? Untuk mendewasakan, untuk bahkan menjadikan kita mendapatkan pahala yang lebih, untuk menghapuskan dosa-dosa kita, untuk menjadikan kita orang yang semakin dekat kepada Allah. Dan termasuk di dalam rumah tangganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat, untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam perlu diingat satu perkara. Ini poin penting untuk berbicara tentang rumah tangganya Nabi. Kalau kita berbicara rumah tangga Nabi Muhammad, satu ini nggak boleh hilang. Apa itu? Rasulullah mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah mereka yang bisa berbuat baik kepada istrinya. Dan akulah, kata Nabi Muhammad, orang yang paling baik kepada istrinya dibandingkan kalian semuanya. Nah, kenapa begitu? Sekarang kita lihat. Orang kalau baik sama temen itu banyak niatannya. Khawatir dibilang pelit, khawatir dibilang gak asik,
khawatir nanti jadi bahan omongan, khawatir nanti nggak dijadikan teman lagi, khawatir nanti diboikot, macem-macem. Itu kalau baiknya sama teman, atau sama tetangga, atau sama siapa. Tapi kalau baik itu kepada istri, itulah disebutkan oleh para ulama, inilah baik yang hakiki. Karena orang itu sama istrinya jaim, itu paling di awal pernikahan. Coba antum dulu berapa lama Ustaz jaim sama istri? Nggak berani buka pakaian di kamar, harus kamar mandi dulu. Berapa bulan itu? 2 hari. Wih parah. 2 hari udah hilang. Masya Allah, 2 hari doang. Antum kayaknya perlu nambah deh. Perlu nambah harinya maksudnya. Jangan. Sudah. Bahaya lagi. Nah maka dengan itu banyak orang di depan istrinya mesti jaim kan. Mungkin awal, maaf ya bahasanya memang begitu, pengen kentut ditahan, lari dia keluar kamar, baru keluar pang gitu kenceng, terus masuk lagi, abis ngapain di luar kamar? Enggak, cari angin. Bukan cari angin, buang angin. Nah itu paling bertahan sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau saya sampai 12 tahun masih jaim saya sama istri saya. Ya ini antum nggak percaya kan? Ya bagus, emang seperti itu. Nah sudah, maka ketika jaimnya sudah mulai hilang, ternyata dia tetap baik sama istrinya, maka baiknya bukan baik yang dibuat-buat, tapi baik yang asli. Dan ketika seseorang itu bisa baik sama istrinya, dengan orang lain pasti baik. Maka itulah Nabi Muhammad memberikan standar orang itu baik, bukan ketika dia baik kepada tetangga, kepada teman, kepada kolega, kepada bos, bawahan, atau yang lain. Tapi orang itu baik yang asli ketika kebaikan itu dia lakukan kepada istrinya. Nah maka sekarang sebaliknya berarti, jangan sok baik di depan orang lain kalau istrimu suka nangis di rumah gara-gara perbuatanmu. Setuju ibu-ibu? Tepuk tangan dong, Masya Allah. Seneng dia, nggak tahu ntar lagi dibantai ini. Udah. Karena semua masalah rumah tangganya Nabi Muhammad permasalahannya di istri. Dan kira-kira kita pun sama ini ya. Kan laki-laki itu jarang yang bermasalah. Memang luar biasa. Dan saya tidak perlu pembetulan dari Anda, udah pasti betul ini. Begini ya. Nah maka dengan itu, orang ketika dia di luar sok baik, ketemu orang sopan, dan itulah kenapa subhanallah, termasuk yang menjadikan saya akhirnya, saya bilang sama beliau ini, saya nggak maulah diundang Hijrah Fest lagi. Karena apa? Karena ngaji itu sekarang kalau tampil bersama atau satu hari beberapa ustadz bergantian, itu menjaga hati susah banget. Kalau bahasa beliau cuma sekedar selebrasi dakwah saja, hanya keren-kerenan, keren tampilan, keren dalil, keren cara penyampaian, cuma itu aja. Setelah itu kalau dilihat nanti ternyata jamaah ketika dia yang ngisi paling antusias, pulang bangga. Ketika anak yang ngisi nggak ada yang ngantuk tuh. Akhirnya apa? Jadi malah jadi nata hatinya susah. Sekarang mendingan begini aja lah, kita ngaji sendiri-sendiri begini aja, yang penting tujuan kita sama, yang penting tujuannya sama. Nah sudah, maka hadirin sekalian, apabila Rasulullah SAW menceritakan masalah di dalam rumah tangganya, satu poin yang wajib kita pegang. Apa itu? Rasulullah SAW adalah suami yang terbaik kepada siapa? Kepada istrinya. Maka semua yang dilakukan Nabi, bahkan ketika Nabi Muhammad itu lahda itu memukul dadanya Ibunda Aisyah. Bayangin, antum pernah dengar Ustaz? Jadi Rasulullah itu pernah dadanya Ibunda Aisyah itu dipukul begini, tak gitu. Sampai Ibunda Aisyah bilang apa? Engkau menyakitiku, kata Ibunda Aisyah. Maka Rasulullah bilang, apakah kamu kira Allah dan Rasulnya akan menyakiti orang seperti kamu? Bukan, ini bukan menyakiti tapi mendidik kamu. Tapi terkadang perlu ada apa? Pukulan. Berarti ketika Nabi Muhammad memukul, tapi lahdah itu bukan dhoroba. Kalau dhoroba itu begini, bang. Kalau lahdah itu perempuannya di sini, tangannya ditempelin, kemudian didorong. Apa bahasanya? Dijorokin, ditoyor. Waduh, kriminal ini, KDRT ini. Tolong ya, ini kamera dihadapkan ke beliau, nanti kita urus ini. Jadi kalau lahdah itu seperti ini tembok ini kan, ini tangan diteken ke arah dadanya perempuan, nyut gitu.
Itu namanya lahdah. Tapi ketika Nabi Muhammad melakukan itu, yang wajib kita yakini itu terbaik. Itu yang terbaik. Tapi ingat, tidak langsung tiba-tiba langsung seperti ini. Pasti ada tahapan-tahapan sebelum Nabi Muhammad mengobati masalah rumah tangganya dengan cara lahdah. Baik, sekarang kita baca yang pertama. Al-mabhathu al-awwalu uslub al-ibtisamati wad-du'abah. Cara Nabi Muhammad yang pertama ketika di rumah tangganya muncul masalah, itu diselesaikan dengan candaan dan senyuman. Nggak dianggap penting. Sama Rasulullah cuma diapain? Disenyumin. Dan Rasulullah menyelesaikan itu dengan candaan. Nah, tapi ingat, masalahnya apa, cara menyelesaikannya bagaimana, itu berbeda. Bukan kemudian masalahnya genting diselesaikan dengan senyuman. Nah, ini nggak gentleman ini. Ini kekanak-kanaan. Tapi kita lihat masalahnya apa, yang kemudian Nabi Muhammad menyelesaikan permasalahan itu cuma dengan apa? Senyuman dan candaan. Ternyata dengan senyuman masalah selesai. Dibikin bercanda, masalahnya selesai. Minal asalib allati istamalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mu'alajati al-khilafati az-zawjiyah uslubul ibtisamah wad-du'abah. Faqad yara alaihi salatu wassalam anna mawqifan muayyanan la yajdi fihi al-ghadhabu fadlan an yanfa'a fihi al-'unuf. Rasulullah itu memahami betul kapan masalah itu selesai dengan senyuman dan candaan. Maka di dalam masalah yang seperti ini Rasulullah mengajarkan kepada kita bentakan, jadi dibentak, atau kemudian kekerasan, jambak, atau bahkan pukulan, itu tidak akan menyelesaikan masalah pada poin yang pertama ini. Sehingga Rasulullah menunjukkan pada poin yang pertama, yang paling bermanfaat untuk menyelesaikan masalah ini, senyumin aja. Senyumin aja, istri diajak bercanda, karena terkadang istri itu cuma caper aja. Dia merasa tidak diapresiasi, dia merasa sudah dandan cantik kok tidak ada pujian yang keluar dari lisannya suami. Akhirnya dia mulai mencoba membandingkan dia dengan istri yang lainnya. Tujuannya apa? Saya sudah secantik ini kok tidak keluar pujian dari lisanmu. Maka mulai dia, ya Rasul, kira-kira saya sama si fulana itu cantik mana? Maka ketika istri itu mulai membandingkan dirinya dengan perempuan lain, catat, itu istri yang kurang apresiasi dari suami. Tapi kalau istri senantiasa diapresiasi oleh suaminya, Masya Allah, hidung cantik banget hidungmu ya, Masya Allah, terus bilang lipstiknya bagus, dibilang lagi alis matanya bagus, maka dia sudah mendapatkan itu tanpa dia perlu membandingkan dirinya dengan perempuan yang lain. Dan kalau sampai dia membandingkan, Anda bohong jadi masalah, Anda jujur semakin masalah. Istri pakai dandanan, suami ngelihat cuek aja, diem aja. Istri tanya, bang, cantik enggak? Suami dengan nada datar ya, cantik. Dalam hati emang kan perempuan, tapi itunya nggak dikeluarin dalam hati. Udah, kemudian mulai dia sama siapa yang sekarang dianggap cantik, siapa? Siapa Ustaz? Takut. Antum takut ketahuan. Japri aja. Nah, saya misalkan sebutkan dengan fulana, kira-kira cantik siapa? Kalau kita jujur, wah, bisa perang dunia Israel Palestina ini. Kalau kita bohong, kita khawatir kebohongan kita itu akan menjadi omongannya dia nanti. Tadi malam suamiku ngomong, ih ternyata perempuan itu dibanding saya, gak ada apa-apanya. Ini malah jadi masalah. Maka sebelum masalah itu muncul, ini suami harus ngerti, istri itu butuh diapain? Diapresiasi. Maka sampai Ibunda Aisyah saja itu pernah menghiasi lehernya dengan kalung emas yang dipinjam dari Asma, kakaknya. Maka Rasulullah sebelum mengingatkan itu, karena Rasulullah tidak suka istrinya pakai perhiasan, walaupun itu boleh. Itu ada dalam kitab Sahih Fikih Wanita milik Syekh Abdullah Al-Jammal. Rasulullah tidak senang istrinya pakai perhiasan. Maka ketika Ibunda Aisyah pakai, sebelum oleh Nabi Muhammad disuruh melepas, yang pertama diapain dulu? Bagus ya kalau lehermu ada kalung seperti ini.
diapresiasi. Baru kemudian Rasulullah bilang apa? Tapi lebih bagus kalau kalung ini engkau kembalikan sama yang punya. Kan? Tapi awalnya diapain dulu? Diapresiasi. Contoh yang lain. Ada seorang sahabat Nabi sholat bersama Nabi Muhammad terlambat. Ketika dia masuk ke masjid, Nabi Muhammad dalam keadaan ruku. Kalau dia mendapati rukuknya Nabi Muhammad, berarti dia dapat 1 rakaat. Dia nggak masbuk. Bagaimana caranya biar nggak ketinggalan ruku? Mulai pintu masjid sampai masuk ke dalam shaf, dia ruku sambil berjalan. Allahu Akbar, ruku sambil jalan. Karena khawatir apa? Ketinggalan 1 rakaat. Ketika Nabi Muhammad tahu kejadian tadi, apa yang terjadi? Oleh Nabi Muhammad ditanya, "Man yaf'alu kadza wa kadza?" Siapa tadi yang ruku sambil jalan? Kemudian salah seorang sahabat itu angkat tangan, "Saya ya Rasul." Bagaimana cara Rasul mengingatkan? Lihat. Zadakallahu hirsa. Semoga semangatmu oleh Allah ditambah. Berarti Nabi Muhammad mengapresiasi kamu melakukan itu karena memang kamu punya apa? Semangat. Mudah-mudahan semangatnya ditambah. Baru terakhirnya dibilang apa? Wala ta'ud, tapi jangan diulangi. Inilah cara bagaimana Nabi Muhammad itu mengingatkan. Nah, termasuk ketika terjadi masalah dengan istrinya, ini Rasul cara untuk menyelesaikan masalah itu dengan cara apa? Tersenyum dan bercanda. Ada hadisnya. Ini ceritanya begini. وقد جاءت في السنة المطهرة نماذج كثيرة تبسمه صلى الله عليه وسلم وقت الخلاف. Banyak sekali contoh di mana Nabi Muhammad itu tersenyum ketika terjadi percekcokan dengan istrinya. Wa uqassiru hahuna ala namudhajin wahidin li bayani hadzal uslub. Dan saya ceritakan di sini satu hadis saja untuk memberikan kepada kita contoh bahwa Nabi Muhammad menyelesaikan masalah itu dengan senyuman. Ceritanya begini. Suatu hari an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ara'aita law nazalat wadiyan fihi syajarah qad ukila minha wa wajadta syajaran lam yu'kal minha ayyuhuma kunta tarta'u ba'iraka? Ya Rasul, begini ceritanya ya Rasul. Ini Ibunda Aisyah tanya, kalau engkau memiliki 2 padang rumput, ini kalau bahasa kita ya, ada 2 padang rumput, kemudian engkau akan menggembalakan kambingmu. Yang satu padang rumput ini pernah dimakan oleh kambing yang lain. Ini tempatnya pernah diinjak-injak oleh kambing yang lain. Rumputnya pun sudah tidak lagi segar. Itu padang rumput yang pertama. Padang rumput yang kedua, padang rumput yang masih utuh, masih hijau, masih segar, dan tidak pernah diinjak oleh gembalaan manapun. Nah, kira-kira ya Rasul, ketika engkau akan menggembalakan binatang gembalaanmu, engkau akan memilih padang rumput yang pernah diinjak atau padang rumput yang masih, bahasanya masih apa ya? Masih hijau, masih natural, belum pernah dirusak oleh siapapun. Qala, maka Rasulullah mengatakan, fillati lam turta' minha, aku akan menggembalakan kambingku di padang rumput yang belum pernah dimasuki oleh kambing yang lainnya. Wa zada fi riwayatin Abi Nuaim qalat wa ana hiya. Ya Rasul, kalau engkau pilih padang rumput yang belum pernah diinjak oleh kambing yang lain, itu maksudnya aku. Ngerti enggak di sini maksudnya? Dari semua istri Nabi SAW, termasuk Ibunda Khadijah, itu semuanya yang dinikahi oleh Nabi dalam keadaan masih gadis, itu hanya Ibunda Aisyah. Sementara yang lain, bahkan Ibunda Khadijah, itu sebelum menikah dengan Nabi Muhammad sudah menikah 2 kali. Baru kemudian suami yang ketiganya adalah Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga Ibunda Aisyah mulai membandingkan dirinya. Mana ya Rasul yang engkau inginkan? Yang pernah diinjak oleh kambing atau yang belum pernah diinjak oleh kambing? Rasul bilang yang belum pernah diinjak. Wa ana hiya, pakai hak belakangnya. Wa ana hiya, dan itulah aku. Aku ini ibarat padang rumput yang belum pernah diinjak oleh kambing yang lain. Nah, kemudian setelah kejadian ini ada kejadian lanjutannya.
Ini kalau kita Pak, bisa jadi perang ini. Lihat Rasulullah. Ibunda Aisyah mengatakan, "Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma, faqultu aina kunta mundzul yaum?" Ya Rasul, ini hari kan hari saya. Ini hari kan jatah saya. Waktunya Anda bersama dengan saya. Tapi seharian engkau tidak pulang. Engkau kemana seharian ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Humaira, kuntu inda Ummi Salamah." Wahai Humaira, istriku Ibunda Aisyah yang pipinya kemerah-merahan, kuntu inda Ummi Salamah. Seharian ini saya berada di rumahnya siapa? Ummu Salamah. Waduh. Bayangin, ini waktunya Ibunda Aisyah. Ternyata Rasul menghabiskan harinya di rumahnya siapa? Ummu Salamah. Dan kalau ini ibu-ibu pelajari, nanti silakan pelajari. Istri-istri Rasulullah ada bukunya. Itu istri Rasulullah terbagi dua. Ada istri Rasulullah dalam tanda kutip ya, yang menjadi gengnya Ibunda Aisyah. Ada beberapa orang di bawahnya. Dan ada yang ikut pada kelompoknya Ummu Salamah. Dan ada beberapa perempuan di bawahnya. Maka kalau Rasulullah di rumahnya Ibunda Aisyah atau kelompoknya Ibunda Aisyah, ini yang kelompoknya Ummu Salamah dalam tanda kutip ngerecokin. Ya Rasul, saya mau tanya dong. Ya Rasul, ada pertanyaan dong. Ya Rasul, ada yang nyari dong. Ini terus. Dan begitu pun sebaliknya, ketika Rasul di rumahnya Ummu Salamah dan kelompoknya, maka kelompoknya Ibunda Aisyah dalam tanda kutip akan ngerecokin. Ya Rasul, saya perlu ini. Ya Rasul, saya perlu itu. Nah, maka ketika muncul persaingan antara Nabi Muhammad dengan Ummu Salamah, ternyata Nabi Muhammad ngaku nggak bohong. Ya Rasul, engkau kemana seharian ini? Rasulullah jujur. Rasulullah bilang, seharian ini aku berada di rumah Ummu Salamah. Lihat kata-katanya Ibunda Aisyah. Dan ini keras. Ini bukan kata-kata ringan. Ini kata-kata kalau disampaikan kepada suami sekarang, waduh, ini bisa berabi ini. Maka faqalat, maka Ibunda Aisyah mengatakan, "Ma tashba' min Ummi Salamah ya Rasulullah." Kata Ibunda Aisyah apa? Ya Rasul, ma tashba', kamu memang tidak pernah puas dengan Ummu Salamah. Ini kan kalimat bagaimana Rasulullah dibegitukan. Ketika Rasulullah masuk rumahnya Ummu Salamah, tidak mungkin tanpa ada urusan, pasti ada sesuatu. Karena Nabi Muhammad adalah manusia paling adil. Ketika itu harinya Ummu Salamah di Ummu Salamah. Ketika harinya Ibunda Aisyah, pasti di rumahnya Ibunda Aisyah. Kalau di harinya Aisyah, lah kok Nabi Muhammad masuk ke rumahnya Ummu Salamah, pasti ada sesuatu. Maka Ibunda Aisyah jawabnya apa? Ma tashba' min Ummi Salamah. Ya Rasul, engkau ini tidak pernah kenyang, tidak pernah puas dari Ummu Salamah. Ini Rasulullah dalam keadaan capek, baru pulang ke rumah. Yang kalau Ibunda Aisyah pasti ngerti lah ciri wanita solihah itu. Salah satunya apa? Kalau dilihat, idza nazarta ilaiha, kalau dipandang apa? Sarratka, menyenangkan. Ini Ibunda Aisyah enggak. Langsung ditanya, dari mana seharian? Dari rumahnya Ummu Salamah. Langsung, engkau tidak pernah puas dengan Ummu Salamah. Apa yang Rasul lakukan setelah itu? Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah tidak menjawab dengan sepatah kata pun, karena Rasul tahu kalau dijawab panjang ini. Karena perempuan kalau udah emosi, Anda kasih alasan apapun, itu Anda tahu kan, tetap salah suami, nggak bisa, pokok kamu salah. Maka Rasulullah tahu itu. Apa yang Rasul lakukan? Fatabassama Rasulullah. Rasulullah cukup menghadapi itu dengan apa? Tersenyum di hadapan Ibunda Aisyah. Nah, maka ternyata cara ini annahu tasa'ulun masyru'un nafi'un min hirsi zawja ala zawjiha. Pertanyaan Ibunda Aisyah ini pertanyaan yang wajar. Ketika seorang istri merasa butuh kepada suaminya, ketika seorang istri merasa khawatir akan keselamatan suaminya, ketika seorang istri merasa mencintai suaminya, maka tanya, kemana seharian? Maka Rasulullah faham itu muncul karena cintanya
Aisyah. Maka Rasulullah tahu pertanyaan ini muncul bukan karena kecurigaan. Pertanyaan ini muncul bukan karena konotasi negatif seakan-akan menuduh Nabi Muhammad berada di rumah istri yang lain. Walaupun itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di rumah istri yang lain. Tapi Rasulullah menghadapi itu dengan apa? Senyuman. Nah, maka kalau perkaranya perkara kecil semacam itu, selesaikan dengan apa? Senyuman. Cara yang kedua, bagaimana An-Nabi SAW menyelesaikan masalah rumah tangganya? Nah, ini contohnya agak berat ini. Tapi kemudian diselesaikan oleh Nabi Muhammad dengan cara yang elegan. Apa itu? Uslub at-taghadhi. Taghadhi itu apa? Masa bodoh. Seakan-akan tidak ada masalah. Jadi masalahnya ini pertengkaran dua istri Nabi. Tapi Anda jangan bayangin, susah Anda bayangin. Nabi Muhammad mendatangi istrinya sehari berapa kali? Coba. 1 minimal sekali. 2 kali. Kebanyakan 3, 2 aja. Rasulullah itu datang ke rumah istrinya, semua 9-9-nya itu sehari 2 kali. Yang pertama, sepulang sholat subuh, maka Rasulullah akan datang ke rumahnya siapa? Ke rumah istri yang malamnya paling terakhir kemarin. Yang paling terakhir didatengin duluan selepas sholat subuh. Ditanya ada perlu apa, ada yang bisa dibelikan apa tidak, kamu ada masalah atau tidak. Setelah puas istri yang satu ini, pindah ke rumah istri yang lain. Tek, sampai berakhir di rumah yang hari itu jatah istri tersebut. Itu datang yang pertama setelah sholat subuh. Yang kedua, menjelang maghrib setelah asar. Jadi setelah asar menjelang maghrib, Rasulullah keliling lagi dan berhenti di rumah istri yang nanti malam jatahnya. Coba indah banget apa enggak ini? Ini kan gimana, apalagi rumahnya deket-deketan gitu ya. Di Bintaro semua, sektor ini, Masya Allah. Pagi keliling ke sana, menarik Bu ya, rumah tangga Nabi ya. Saya lanjutkan. Nah sudah, maka yang kedua setelah asar, kalau Nabi Muhammad waktunya luas, maka datang satu persatu. Yang berakhir di rumahnya siapa? Di rumah istri yang nanti malam jatahnya dia. Anda bisa cek dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Tapi kalau Nabi Muhammad waktunya sempit, itu istri yang lain faham semua. Karena mereka tahu waktu suami kita nggak cukup untuk keliling ke satu-satu rumah istrinya. Terus bagaimana? Itu semua istri kumpul di rumah istri yang nanti malam jatahnya. Misalkan nanti malam jatahnya Hafsah. Maka semuanya tahu, yuk kita kumpul ke rumahnya Hafsah, karena Nabi Muhammad akan ketemu sama kita. Karena kalau Nabi Muhammad keliling waktunya nggak cukup. Nah kejadian ini pas seperti itu. Nah subhanallah, Anda bisa bayangin ya, semua istri kita kumpul, kemudian kita duduk di kursi gitu kan, terus kita ceramain mereka, bagaimana istri-istriku, ada masalah apa. Saya bilang, ini ya Rasul, tadi dia ke salon saya nggak diajak ya Rasul, dia skincare-nya lebih mahal. Kok ya Rasul, oh, suamiku ini skincare-nya mahal, skincare saya murah. Nggak pengen gitu. Antum jangankan pengen ya, mikir aja nggak berani kan. Nah, iya, karena apa yang ada di pikiran antum kebaca sama istri. Jadi antum mikir gini, di atas kepala ada kayak kartunnya gitu. Satu suami, istrinya 4, tak, langsung istri pegang, cap. Ayo kamu mikir apa nih, langsung dibuang sama istri, peng. Nggak ada. Udah. Kejadian yang kedua ini, taghadhi itu menganggap tidak ada masalah. Karena apa? Rasulullah SAW melihat ini sesuatu yang wajar antar perempuan. Yang laki-laki tidak perlu ikut campur di dalam urusan tersebut. Kalau laki-laki masuk tambah runyam. Kenapa? Yang berselisih keduanya istrinya Nabi. Kalau Nabi belain yang satu sakit hati, kalau Nabi belain yang satunya lagi, yang satunya akan marah. Maka Rasulullah bilang, udahlah biarin, wong namanya juga perempuan. Biasa. Maka oleh Nabi Muhammad, taghadhi itu adalah apa? Rasulullah menganggap masalah itu tidak ada. Ceritanya begini.
Kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'u niswatin. Nabi Muhammad itu memiliki 9 orang istri. Tapi ingat, laki-laki zaman sekarang tidak boleh lebih dari 4. Berarti begini, konsepnya biar tidak salah ya. Poligami itu membatasi, bukan keluasan. Poligami itu apa? Membatasi. Yang awalnya laki-laki di Arab jahiliyah itu istrinya berapa? Tidak terbatas. Bahkan tidak jarang laki-laki itu istrinya 12. Yang kemudian salah satu dari istrinya laki-laki itu masih muda. Ketika bapaknya meninggal, itulah cerita ibunya diwarisi. Pernah dengar gak? Ketika bapaknya meninggal, salah satu yang menjadi warisan itu siapa? Ibunya, tapi bukan ibu kandungnya. Ibu dari istri bapak yang lain. Yang kelihatan masih cantik, masih muda itu diwarisi. Nah, ketika Islam itu datang, Islam membatasi maksimal berapa? 4. Nah, maka Islam itu bukan memberikan keluasan, tapi apa? Membatasi. Karena Islam melihat yang bisa di handle oleh laki-laki itu tidak lebih dari 4. Maka kalau satu suami hanya dikuasai oleh satu orang istri, itu keserakahan. Karena ini seharusnya jatahnya 4 orang dikuasai satu orang. Berarti ini istri yang apa namanya? Istri yang baik namanya, Masya Allah ya. Saya nggak berani. Iya. Antum live di mana? Khawatir istri saya lihat, gak boleh sini lagi saya. Rasulullah itu memiliki 9 orang istri. Fakana idza qasama bainahunna la yantahi ila al-mar'atil ula illa fi 9. Nabi Muhammad itu ketika memulai tidak berhenti kelilingnya kecuali di istri yang ke-9. Maksudnya apa? Adil. Satu didatengin, semua didatangi. Kemudian fakunna yajtami'na kulla laila fi baitil lati ya'tiha. Maka mereka itu mendatangi rumah istri menjelang maghrib, di rumah istri yang nanti malam Nabi Muhammad akan nginep di sana. Jadi semuanya kumpul di situ. Nah, ketika semuanya kumpul, fakana fi baiti Aisyah. Malam itu qadarullah di rumahnya ibunda Aisyah. Apa yang terjadi? Faja'at Zainabun famadda yadahu ilaiha. Ketika Rasulullah duduk, Zainab datang. Ini kan menjelang maghrib, dan zaman itu jangan dibayangin ada lampu, nggak ada. Antum cek dalam hadis, lampu itu dinyalakan hanya di bulan Ramadan, itu pun cuma di masjid saja. Jadi rumah-rumah nggak ada lampunya. Maka ketika menjelang maghrib, Rasulullah masuk ke rumahnya ibunda Aisyah. Karena nanti malam jatahnya ibunda Aisyah, Rasulullah tangannya diletakkan di kursi. Ternyata apa? Famaddat Zainabu yadaha. Zainab ini tiba-tiba menjulurkan tangannya ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Faqalat, maka ibunda Aisyah langsung narik tangannya Rasul. Cret, ditarik kenceng-kenceng. Ini rumah saya, ini malam saya. Kenapa yang dipegang tangannya Zainab? Lihat perempuan, Masya Allah ya. Baru pegang tangan ini ya, itu langsung sama ibunda Aisyah ditarik dengan kenceng. Bang. Terus ibunda Aisyah mengatakan, "Hagang bukan tanganku. Ini tangannya siapa?" Zainab. Karena ibunda Aisyah merasa ini perempuan lain di rumah saya ini. Gak boleh mereka menguasai, ini rumah saya. Maka Rasul malam ini jatah saya. Maka tidak ada yang boleh dipegang oleh Rasul kecuali saya. Ketika itu, hadhihi Zainab ya Rasulullah. Ini Zainab. Fakafan Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu. Fatanawalat fataqawalata hatta istakhabata. Maka Rasulullah langsung melepaskan tangannya. Yang terjadi apa? Kedua perempuan ini langsung berantem. Mereka langsung apa? Kenapa kamu? Kenapa kamu deketin Nabi? Loh, saya kan nggak tahu. Loh, ini kan rumah saya. Mereka berantem. Ketika mereka berantem seperti itu, wa uqimatis shalah famarra Abu Bakr ala dzalika fasami'a aswataha faqala ukhruj ya Rasulullah ila shalah wa hutha fi afwahihinna at-turab fakharaja an-nabi wa lamma raja'a intaha al-amr. Maka ketika Rasulullah sedang melihat mereka berdua berantem tadi gara-gara urusan tangan yang disentuh oleh Nabi Muhammad, itu Abu Bakar lewat. Terus Abu Bakar sampai dengar suara putrinya. Loh, ini kenapa putri saya teriak-teriak ini?
Maka Abu Bakar teriak dari luar rumahnya Nabi, "Ukhruj ya Rasulullah, tinggalkan mereka ya Rasul, tinggalin mereka dan masukkan tanah ke mulut mereka supaya mereka diem." Lihat ini Abu Bakar. Abu Bakar keras. Masukin aja tanah ke mulut mereka biar mereka diam. Maka akhirnya Rasulullah pergi bersama Abu Bakar menuju masjid, dan ketika Rasul kembali mereka sudah berdamai. Jadi nggak usah ikut campur lah. Kalau perempuan lagi berantem, biarin. Yang pengalaman mana? Yang pengalaman? Yang pernah punya pengalaman istrinya bentrok? Antum belum sih? Alhamdulillah. Ana doain ya, antum mudah-mudahan istiqomah tetap satu, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Nah, maka dengan itu Rasulullah membiarkan masalah itu tanpa diselesaikan. Karena apa? Ini masalah normal antara siapa? Antar istrinya. Nah, kemudian yang lain lagi, ini ketika Rasulullah menganggap masalah itu tidak ada, jadi nggak dianggap sama Nabi. Ceritanya saya singkat saja untuk mempersingkat waktu. Suatu hari Nabi Muhammad SAW melakukan kesalahan kepada ibunda Aisyah dalam hadis Bukhari. Salah. Maka ibunda Aisyah langsung dalam tanda kutip ya, itu mengangkat suara. Kalau bahasa kita, membentak Nabi Muhammad. Jadi suaranya diangkat. Pas ibunda Aisyah membentak Nabi Muhammad, apa yang terjadi? Abu Bakar pas mau masuk ke rumahnya ibunda Aisyah, maka Abu Bakar nggak jadi izin, langsung masuk tanpa izin. Salah apa betul? Salah ini. Tapi bagaimana merasa ini anak saya kurang ajar kepada suaminya? Yang suami dia itu bukan cuma suaminya, tapi suami dia adalah nabinya Allah, kekasihku. Maka apa yang terjadi? Abu Bakar mendekati ibunda Aisyah, fatanawalaha, mau dipukul sama Abu Bakar. Seketika itu Rasulullah pegang tangannya Abu Bakar, dipegang. Terus Rasul mengatakan, laisa li ajli hadza ji'ta huna ya Abu Bakrin. Abu Bakar, ingat, kamu datang ke rumahku bukan untuk marah sama istriku. Lihat, ini istrinya salah dibelain di depan mertua. Coba kalau kita, istri kita lagi marah-marah, lagi tantrum, bahasa kerennya ya, tantrum, waduh, emas dilemparin sama dia, dilemparin piring, dilempar, semua dilemparin. Mertua datang, terus kita bilang sama mertua apa? Ini Pak, baru sekali yang kamu lihat Pak, tiap hari kayak gini, tiap hari. Itu kalau kita. Kalau Rasulullah tidak. Ketika Abu Bakar masuk pas ibunda Aisyah sedang marah-marah, maka oleh Nabi Muhammad dibelain, tangannya Abu Bakar dipegang, Terus kata Rasulullah, kalau kamu datang ke rumah saya hanya untuk marah kepada istri saya, Rasulullah tidak ngomong kepada anakmu, karena ini rumah saya, maka dia di sini sebagai siapa? Sebagai istri saya, dan kamu datang sebagai tamu, kamu tidak punya hak atas perempuan ini. Kalau kamu datang hanya untuk marah kepada istri saya, fakhruj, maka kamu keluar saja. Maka fakhraja Abu Bakrin mughdhaba. Abu Bakar keluar dalam keadaan hatinya apa? Marah. Kenapa kok anak saya ini melakukan kesalahan kepada Nabi Muhammad? Setelah Abu Bakar keluar, Rasulullah mengatakan apa? Wahai Aisyah, kaifa ra'aiti an qadtuki minar rajuli. Aisyah, selesai urusan kita. Tadi saya salah, saya ganti. Apa gantinya? Kamu saya selamatkan dari tangan bapakmu. Coba tidak saya selamatin tadi, kena kamu. Maka sekarang kita anggap masalah sudah apa? Impas, selesai, kosong-kosong. Lihat ini. Jadi sama Rasulullah tidak dianggap ada udah. Istri teriak itu biasa loh, Nabi diteriakin kok. Antum nggak mau diteriakin? Antum siapa? Pernah dengar cerita Umar dimarahin istrinya? Walaupun cerita itu Syekh tidak ketemu di buku hadis. Itu di Kutubut Tis'ah, bukan Sittah. Di Kutubut Tis'ah itu tidak ketemu cerita itu. Tapi cerita ini mutanawil, tadawul bainal ulama. Ini diceritakan dari ulama. Maka sehingga seperti menjadi apa? Kayak beneran gitu loh. Jadi ada seorang laki-laki datang ke rumahnya Umar mau curhat. Kenapa? Barusan dimarahin istrinya. Kira-kira siapa laki-laki yang keren banget ya, yang bisa saya jadikan tempat untuk curhat ketika saya dimarahin oleh istri saya? Kepikiran, setan aja takut, masa istri nggak takut? Umar.
Datanglah ke rumah Umar. Setelah datang ke rumah Umar, diketok pintunya, tok tok tok. Pas istrinya Umar teriak, pak. Katanya, lu sama. Wah, percuma, salah tempat curhat saya. Pergi itu laki-laki. Ketika dia pergi sama Umar, pintu dibuka. Sama Umar tanya, ayya rajul, limadza ji'ta huna? Laki-laki, kenapa kamu datang ke sini dan sekarang pergi? Dibilang, gini Umar, pelan-pelan. Tadi saya datang ke sini, dimarahin saya sama istri. Saya pengen curhat sama kamu, ternyata sama. Apa kata Umar? Laki-laki, saya kasih 4 perkara buat kamu. Nomor 1, kita harus sabar kepada dia karena dia yang melahirkan anak-anak kita. Kita harus sabar kepada dia karena dia yang merawat anak kita. Kita harus sabar kepada dia karena dia yang merapikan rumah kita dan memasakkan masakan kita. Maka kalau dia teriak, biarinlah, wajar. Nah, walaupun cerita ini di hadis gak ketemu, cuma ini kan cerita yang memang untuk kita jadi pelajaran, lihat. Karena istri itu keluar dari rumah orang tuanya datang ke rumah kita, itu dengan harapan besar bakal disenengin, dimuliakan, dicintai, dihargai, dihormati. Kalau ternyata dia masuk ke rumah kita dibentak, disakiti, dikhianati, wah, kita zalim luar biasa kan. Nah, sudah, maka Rasulullah SAW apa? Melakukan masalah ini, menyelesaikannya dengan cara apa? Dengan cara seakan-akan masalah itu tidak ada. Tidak lama setelah itu Abu Bakar lewat lagi. Setelah tadi Abu Bakar lewat dalam keadaan marah, Abu Bakar lewat lagi. Ternyata apa? Rasulullah dan Ibunda Aisyah sedang ketawa-ketawa. Maka Abu Bakar ketok pintu. Kalian masukkan saya ketika kalian bermasalah, maka sekarang masukkan saya ketika kalian ketawa-ketawa. Masa saya dimasukin ketika ada masalah tok? Nah, maka akhirnya Abu Bakar oleh Rasulullah diizinkan masuk dan masalahnya selesai. Lihat, cara kedua apa? Dianggap gak ada masalah. Ya mungkin sesekali tinggalinlah keluar sebentar. Masih ada yang suka ngerokok? Ambillah rokok 10 batang gitu, nyalain bareng, insya Allah selesai itu masalah ya. Itu yang kedua. Yang nomor 1 dengan cara tersenyum dan bercanda. Yang kedua taghadhi. Taghadhi itu dianggap masalahnya tidak ada. Masa bodoh lah, ini urusan perempuan. Memang perempuan lagi mungkin PMS, mungkin lagi nggak enak hati. Kan perempuan itu kan ibarat cuaca yang senantiasa nggak jelas lah ya. Pagi hari kita keluar rumah tersenyum ceria, kita pulang wajahnya udah kayak singa. Masya Allah, ada masalah apa ini perempuan? Cara ketiga, uslubul hiwar wal iqna'. Cara yang ketiga, mulai sedikit serius. Hiwar. Hiwar itu apa? Diajak diskusi. Diajak apa? Diskusi. Tapi ingat, tidak semua perempuan siap dengan diskusi. Tidak semuanya. Maka tidak semua istri Nabi diajak diskusi. Kecuali beberapa orang istri yang memang secara akal mereka pantas diajak berdiskusi. Contoh, Anda tahu ketika Rasulullah itu niat berangkat haji atau umroh, kemudian ditolak oleh orang kafir Quraisy di daerah Hudaybiyah, sampai muncul perjanjian apa? Hudaybiyah. Itu kan Nabi Muhammad perintahkan kepada para sahabat, disuruh apa? Ya sudahlah, kita nggak jadi haji tahun ini, silahkan rambutnya dicukur, tahallul, dianggap hajinya selesai, dan binatang hadiyu kalian silahkan disembelih. Satu pun sahabat Nabi nggak ada yang melakukannya, semuanya nggak mau. Bayangin, ini perintahnya Nabi oleh para sahabat tidak dihiraukan sama sekali. Maka Nabi Muhammad masuk ke tendanya Ummu Salamah. Ummu Salamah dewasa, cerdas. Maka Rasulullah bilang, Ummu Salamah, qaumuki, itu loh kaum kamu. Maka pantas, Pak, anak itu kalau lagi ngeselin anaknya ibu, kalau lagi membanggakan anaknya bapak, luar biasa. Nabi Muhammad begitu. Ketika ini kaumnya ngeselin, dibilang apa? Kaumnya kamu Ummu Salamah, ini kaum kamu ini. Maka kita ini kalau anak lagi ngeselin dibilang anaknya emak, ya ini semi-semi mencontoh Nabi juga ini. Ada sisi sunnahnya di sini ya. Tapi kalau pas juara 1, hafid Al-Quran, menang lomba pidato, bahasa Arabnya keren, anaknya Abi, Masya Allah. Uminya di dalam cuma gini doang. Anaknya Abi kalau pas pinter ya, kalau pas susah anaknya emak.
Nah sudah, maka Rasulullah masuk ke tendanya Ummu Salamah. Rasulullah bilang apa? Qaumuki, itu loh kaum kamu itu. Mereka tidak mau menuruti perintahku. Apa kata Ummu Salamah? Idza sami'ta qauli ya Rasul, apabila engkau mau mendengarkan nasihatku. Kata Rasulullah, hatin nasihat. Ayo, apa nasihatnya? Gini ya Rasul, mereka itu tidak mendengarkan ucapanmu, tapi mereka mengikuti perbuatanmu. Bagaimana maksudnya? Keluarlah engkau, cukurlah rambutmu, potonglah sembelianmu, maka mereka akan melakukannya. Betul, oleh Rasulullah diikuti. Rasulullah keluar, panggil tukang cukur, dipotong rambutnya. Langsung para sahabat Nabi semuanya berebut pisau cukur sampai seakan-akan dalam hadisnya mereka itu kayak mau perang. Setelah itu Nabi Muhammad menyembelih binatang kurbannya dan semuanya langsung ikut menyembelih binatang kurban mereka. Nah, di sini ada pelajaran, nurut sama istri itu selamat. Dengerin itu. Nurut sama istri apa? Nah, itu hikmahnya di situ. Maka istri-istri sering-seringlah kasih masukan ke suami ya. Bilang jangan macam-macam kamu. Kalau kita nurut, insya Allah selamat. Itu Nabi Muhammad nurut sama Ummu Salamah, beres urusan. Yang ketiga, yaitu cara berdiskusi. Rasulullah berdiskusi dan meyakinkan supaya apa? Supaya istri itu tidak merasa terzalimi. Ceritanya begini. Suatu hari Rasulullah SAW safar. Ini semua hadisnya sahih. Yang diajak dua istri. Yang diajak Sofia dan Aisyah. Siapa yang diajak? Sofia dan Aisyah. Anda kalau pergi yang diajak yang mana? Aisyah. Sofiahnya mana? On the way. Amin ya rabbal alamin. Sudah. Untanya Sofia itu untanya kecil, bawaannya banyak. Jadi untanya kecil, sementara barangnya berat. Sementara ibunda Aisyah untanya besar dan kuat, bawaannya kecil, bawaannya sedikit. Akhirnya untanya Sofia ini lambat jalannya, teng 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 teng, yang menjadikan rombongan itu tidak bisa berjalan dengan cepat. Maka Rasulullah menghentikan rombongan. Sofia dipanggil, Aisyah dipanggil. Rasulullah perintahkan sahabat, wahai para sahabat, pindahkan barangnya Sofia ke untanya Aisyah. Langsung ibunda Aisyah, Sofia, Sofia, mentang-mentang Sofia. Ya itu kalau bahasa kita kan. Akhirnya ibunda Aisyah dalam tanda kutip ngambek. Kenapa harus barangnya Sofia aku yang bawa? Kenapa untaku harus dibikin tersiksa dengan barang-barangnya Sofia? Ya mungkin skincare-nya lebih banyak, ya mungkin dia bawa baju lebih banyak sehingga kopernya itu berat. Maka ibunda Aisyah ngambek, nggak mau lanjut ikut. Enggak, saya nggak mau ikut, saya mau pulang aja. Nah, perempuan banget kan? Saya nggak mau ikut, saya mau apa? Pulang. Subhanallah. Oleh Nabi Muhammad dipanggil ibunda Aisyah, dijauhkan dari Sofia. Kemudian Nabi Muhammad mengajak berdiskusi. Aisyah, untamu kuat, untamu besar, untamu masih muda, barangmu ringan. Sementara lihat untanya Sofia, untanya kecil, sudah tua, dan unta itu lemah. Sementara bawaan Sofia banyak. Sementara rombongan ini menjadi lambat gara-gara untanya Sofia yang tidak bisa berjalan cepat. Terus bagaimana? Apakah kita harus terlambat sampai tujuan kita? Tentu tidak, kata Nabi. Maka dengan itu Aisyah, aku letakkan barangnya Sofia di untamu. Tujuannya apa? Supaya kita bisa berjalan cepat bersama-sama. Setelah dijelaskan, ibunda Aisyah bilang apa? Ya sudah kalau gitu, saya ikut lagi. Nah maka kadang-kadang perempuan itu yang main bukan ininya, tapi apanya? Ininya. Maaf, astagfirullahaladzim. Tapi apa? Perasaan. Jadi dia nggak main nih. Pokok itu kan mobil saya. Kenapa diisi barangnya? Tapi antum bayangin ini susah sih ya. Tapi minimal cara menyelesaikannya itu dengan cara apa? Diajak berdiskusi. Contoh yang lain. Ini Sofia. Sofia itu istrinya Nabi dari kalangan Yahudi. Dan Sofia ini mohon maaf ya, perawakannya itu nggak tinggi. Saya mau ngomong pendek kok kayak nggak pantas. Jadi perawakannya nggak tinggi.
Bapaknya seorang Yahudi dan keluarga besarnya adalah Yahudi. Maka sering diejek oleh istri-istri Nabi yang lain, termasuk Hafsah. Hafsah itu salah satu yang lisannya paling berani. Dibilang apa? Ya benatal Yahud. Anaknya orang Yahudi. Nangis Sofia. Rasulullah datang, ada apa Sofia nangis? Itu istrimu yang satu itu, yang mana? Memang susah, Anda bayanginnya susah ya, Anda dengerin aja ya. Yang mana? Yang itu. Oh, Hafsah. Iya. Apa dia bilang? Dia bilang aku ini anaknya orang Yahudi. Sama Rasulullah ditenangkan. Gini Sofia, duduk dulu. Memang kamu anaknya orang Yahudi, mau diapain lagi? Mau ganti bapak? Kan ya nggak mungkin mau ganti binti kan. Memang kamu anaknya Yahudi. Tapi tidakkah cukup bagimu bahwa kamu ini istrinya Nabi? Jadi lupain Yahudinya. Toh bapakmu juga sudah meninggal dunia. Ini ketika perang sama Nabi Muhammad. Tapi sekarang kemuliaanmu adalah ketika engkau itu istri seorang Nabi. Jadi diajak diskusi. Tenang istri. Contoh. Tapi nggak di sinilah. Ini bahaya ini. Udah ya nanti lain yang ini. Kemudian yang lain lagi, Sofia lagi. Sofia itu pernah ngambek sama Nabi Muhammad. Karena awalnya Sofia itu bukan istri. Sofia itu rampasan perang. Ketika Nabi Muhammad perang dengan orang-orang Yahudi. Maka ayahnya Sofia terbunuh, kakak laki-lakinya Sofia terbunuh. Dan di malam hari itu Sofia dilihat oleh para sahabat ini anaknya pemuka. Maka berikan untuk siapa? Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mendatangi Sofia, Sofia itu buang muka radhiyallahu taala anha, buang muka. Dibilang apa? Qatalta abi wa qatalta akhi thumma tatazawwajuni. Kamu bunuh bapak saya, kamu bunuh kakak laki-laki saya, terus sekarang kamu mau nikahin saya. Kamu anggap apa saya ini? Perempuan kan? Kamu bunuh bapak saya, kamu bunuh kakak laki-laki. Maksudnya kamu itu ya bukan Nabi Muhammad tapi apa? Pasukannya Nabi Muhammad setelah perang tadi. Terus malam ini kamu mau nikahin saya? Oh, di mana perasaan kamu? Dijelasinlah sama Nabi Muhammad. Sofia dengerin. Karena bapaknya Sofia ini memang laki-laki provokatornya Yahudi. Yang tidak satu atau dua kali, bahkan berulang kali menjadi otak dari rencana pembunuhan Nabi Muhammad. Maka sama Nabi Muhammad dijelaskan, Sofia, bapakmu melakukan ini dan ini di tempat ini di waktu ini. Dijelasin lagi, ayahmu melakukan ini dan itu di tempat ini dan itu untukku. Ayahmu melakukan, ayahmu menyuruh orang membunuhku. Ayahmu mengirimkan orang untuk meracuni makananku. Dijelaskan. Sehingga Sofia mulai merasa, kata Sofia, maka aku mulai merasa tenang karena ternyata orang ini yaitu Nabi Muhammad membunuh ayahku. Memang aku sadari memang ayahku pantas untuk dapat itu. Terus dijelaskan lagi kakakmu. Kenapa aku bunuh kakakmu? Dijelaskan, kakakmu ini panglima perangnya, kakakmu ini yang melemparkan tombaknya, kakakmu ini yang mengarahkan pasukan untuk mencari posisiku sedang berada di mana. Dan kalau sampai dia sukses, aku mati, kata Rasulullah. Maka pantas kalau kakakmu dibunuh. Maka Sofia bilang, oh ya sudah, kalau memang itu alasannya, memang mereka dalam posisi perang dan pantas untuk dibunuh. Jadi diajak diskusi. Maka termasuk istri yang ketika menganggap uang belanjanya kurang, ajak diskusi aja. Loh ini jangan ketawa, serius ini. Istri mana yang nggak kurang? Coba angkat tangan bu. Yang merasa uang belanja nggak kurang, angkat tangan. Yang mana? Nggak kurang? Mana suaminya? Saya pengen briefing suaminya ini. Kalau udah nggak kurang, berarti sisanya bisa buat itu. Bisa buat apa? Bangun masjid, bikin pesantren, bisa insya Allah ya. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan qanaah selalu. Sudah, maka dikasih ngomong sama istri, kenapa kok uang belanja segitu kurang? Lihat ini, penghasilanku sekian dan saya tidak sepakat uang itu dipegang istri. Saya nggak sepakat. Oh, setuju. Anda buka surah An-Nisa 34. Surat An-Nisa 34. Ini dalil jelas bahwa uang dipegang siapa? Dengerin, suami pegang. Istri itu cuma dikasih, butuh berapa? 25 M nih. Gitu aja, nggak usah repot ya. Butuh berapa? 1,3 M nih. Mobil udah waktunya ganti belum? Iya nih waktunya ganti udah. Rumah perlu beli baru nggak? Perlu beli nih bu. Jadi dalam surah An-Nisa 34, laki-laki itu ditaati
Laki-laki itu memiliki harga diri karena uang dia pegang. Kalau uang dipegang istri, Masya Allah, suami mau keluar, uang jajan dong. Wih, hancur ini harga diri, ya Allah. Terus dia bilang sama istri, dikasih cuma 5.000. Aduh, 5.000, tambahin dong 2.000. Itu suami model apa? Anda mau, aduh, tidak bisa lah. Maka termasuk kenapa uang itu dipegang suami, supaya muncul komunikasi. Sehingga ketika nanti istri bilang, Mas ternyata uang sekian kurang, kemarin beli ini, harganya naik, kemudian listrik juga, gas LPG begini-begini, sehingga muncul apa? Komunikasi. Sehingga keputusan tertinggi tetap di tangan siapa? Suami. Jadi jangan, jajan dong, mau kemana? Mau ke Jawa Timur ketemu Ustaz Rifki, 100.000 aja, jangan banyak-banyak. Aduh, lemah. Sudah ya. Sabar, tenang. Itu cara yang keberapa? Cara yang ketiga. Sekarang cara yang keempat. Nomor 1, tertawa, tersenyum dan bercanda. Nomor 2, menganggap masalah itu tidak ada, dianggap nggak ada masalah lah. Yang ketiga, diajak berdiskusi agar dia mendapatkan kejelasan atas perkara yang sedang dia hadapi. Yang keempat, al-'idhatu wat-tadhkir, dinasehati. Dan ini ingat ya, 1 sampai 11 ini semuanya tahapan. Gak bisa loncat langsung nomor 4, loncat langsung nomor 7, atau bahkan loncat ke nomor yang 11. Nomor 11-nya apa? Cerai. Jadi cerai itu adalah solusi dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, al-'idhatu wat-tadhkir, yaitu diberi nasihat, diberi ceramah, diberi masukan, diajak untuk mereka itu memahami tentang ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayatnya dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kalimat qu anfusakum wa ahlikum nara ditafsirkan oleh Abdullah ibnu Abbas dengan memberi nasihat kepada mereka. Dinasehati. Nah, terutama di zaman yang seperti ini, ibu-ibu ya, di zaman yang seperti ini, ketika perempuan itu circle-nya udah circle mahal, maka tanggung jawabnya suami beritahu, mau cari apa sih dengan hidup yang mahal, mau cari apa dengan pakaian mahal, mau pamer ke siapa dengan tas yang mahal. Sementara kehidupan di dunia itu sementara, rezeki itu digunakan bukan hanya di dunia, tapi untuk membangun akhirat sebesar. Itulah kemudian diberi peringatan. Maka Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, termasuk istri. Jadi ketika ada istri yang kemudian meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah, dia tidak menggunakan jilbab dengan sempurna, lah kok suaminya diem? Kenapa suami diem? Rata-rata suami itu diem bukan tidak ingin menasehati, tapi menghindari pertengkaran. Kalau bahasa Inggrisnya timbang ruwet. Ya, orang bilang timbang ruwet. Ada, kalau nggak tahu, kalau di sini kan keren semua ya. Kalau di Jawa sana, Masya Allah, ini juga Jawa sih ya. Kalau di tempat kami sana ya, titik-titik lah. Itu kalau udah tukang sayur datang, di sini tukang sayur gimana Ustadz? Kalau di sana pakai bel mobil yang kenceng banget. Tot, itu cirinya dia datang, nanti pelanggannya akan apa? Mendekat. Sudah tot. Itu kalau ibu-ibu udah ngincer satu yang mau dibeli, khawatir keduluan ibu-ibu yang lain, itu pakai daster lobang 7 lari, nggak malu. Nggak pakai malu, daripada ketinggalan udah. Ini sebelah sini lobang. Dan subhanallah, saya pernah sekali ngelihat umi saya itu daster, itu di bawah ketiaknya ini lobang gede. Umi saya kan Masya Allah ya, namanya orang Arab kalau udah tua bagaimana? Badannya kan semakin seger ya, Masya Allah. Sudah, subhanallah, saya bilang, Ma, kan sudah dibeliin daster yang baru, kenapa gak dipakai? Apa jawabannya? Kamu gak tahu nak, daster ini kalau udah lobang, kainnya mulai tipis, itu dipakai semakin enak, adem, nyaman, kayak nempel di badan. Oh ya udah,
Emang perempuan sukanya begitu kan. Jadi ini untuk para suami fahami, nggak usah dibeliin, emang dia suka. Jadi bukan karena nggak punya duit buat beli, memang dia suka. Jadi kalau lihat bajunya istri mulai lubang-lubang, memang kamu kelihatan cantik kalau pakai baju ini, gituin aja, selesai. Contohnya Rasulullah memberikan apa? Memberikan peringatan dan mau'idhah atau nasihat kepada istrinya. Ini juga ceritanya berat. Ceritanya begini. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama ibunda Aisyah. Kemudian Rasulullah itu bercerita tentang Sofia. Rasulullah bilang begini, saya barusan pulang dari rumah Sofia. Dan Sofia itu salah satu cirinya apa? Pinter masak. Maka jamaah tentu tahu yang cerita ibunda Aisyah mecahin piring itu kiriman dari siapa? Dalam satu riwayat kiriman dari ibunda Sofia. Ibunda Aisyah merasa, mentang-mentang saya nggak pinter masak kan, Rasulullah di rumah saya dikirimin makanan. Nah, sudah Rasulullah cerita pulang dari rumah Sofia. Kemudian Rasulullah cerita, tadi Sofia cerita begini, tadi Sofia masak ini, tadi Sofia ngelayani saya dengan seperti ini, begini, dia menyambut saya dengan namanya istri. Di mana suaminya menceritakan istri yang lain di depannya, dan yang diceritakan bukan jeleknya, tapi apa? Baiknya. Langsung ibunda Aisyah berdiri. Cek. Ketika ibunda Aisyah berdiri, maka ibunda Aisyah mengatakan apa? Hasbuka min Sofiyah kada wa kada. Ya Rasul, jangan cerita Sofiyah di depan saya. Sofiyah itu perempuan pendek. Maaf yang saya enggak body shaming ya. Sofiyah itu perempuan pendek. Hasbuka bi Sofiyah kada wa kada. Cukuplah Sofiyah itu begini dan begitu. Dalam hadisnya enggak disebut pendek. Tapi kalau Anda baca syarahnya, kenapa tidak disebut pendek? Ta'adduban bimra'atin Nabi, untuk beradab kepada istri seorang Nabi. Walaupun kata-kata ibunda Aisyah, ngapain sih ngomongin Sofiyah terus? Sofiyah itu kan pendek. Maka langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan begini. Laqad qulta kalimatan law muzijat bima'il bahri la mazijathu, wahai Aisyah. Omonganmu ini kalau diteteskan ke air laut, maka air laut itu rusak seluas itu. Jadi bayangin, hanya dengan kalimat merendahkan perempuan lain, meremehkan perempuan lain, itu maka kalimatmu ini ketika dicelupkan ke air laut, itu air laut sebesar itu bisa apa? Bisa rusak. Subhanallah. Maka oleh Rasulullah diingetin, kalimatmu ini nggak boleh Aisyah. Ini merendahkan perempuan lain. Contoh seperti istri kita datang ke rumah terus cerita, tadi saya pengajian ketemu ibu ini, nggak level banget deh mas. Masa dia deket-deketin saya terus ngomong, padahal kan ya maaf ya, dia kan bukan anggota DPR ya. Dia kan bukan artis ya. Kok deket-deketin, saya takut rabies. Nah, maka itu seorang suami nggak boleh diam, nggak boleh malah, masa dia, iya mas, nggak tahu malu perempuan itu, wah malah parah ini. Seharusnya apa? Diingetin, inna akramakum indallahi atqakum. Istriku, jangan sampai meremehkan orang lain karena fisiknya, karena duniawinya, karena keadaan ekonominya. Kenapa? Karena orang mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Itu mengingatkan istri. Kemudian ada contoh yang lain, cuma saya lewati saja, tapi intinya sama. Bagaimana Rasulullah memberikan apa? Memberikan nasihat kepada istrinya. Fa'idhuhunna, berikanlah nasihat kepada istri kalian. Kemudian cara yang kelima. Cara yang kelima, uslub al-'itab syadid indal ghadab, mencela istri dengan celaan yang keras. Berarti boleh ini. Jadi Anda jangan langsung ke KPAI, KPAI apa? Komisi Perlindungan Anak dan Istri ya. Iya, jangan langsung ke KPAI. Karena dalam hadis memang ada cara Nabi dalam menyelesaikan masalah itu dengan mencela istrinya dengan celaan yang keras. Tapi ingat, Rasulullah tidak pernah mencela fisik, tidak pernah mencela nasab, dan tidak pernah mencela sesuatu yang berkaitan dengan duniawi. Yang Rasul cela apa? Keburukan sifat dan akhlak. Hati-hati ya, tidak mencela fisik, tidak mencela nasab, dan tidak mencela perkara-perkara yang bersifat apa?
duniawi, tapi yang dicela adalah buruknya sifat dan akhlak. Nah, ceritanya begini. Suatu hari ada satu perempuan yang Ibunda Aisyah nggak pernah ketemu sama dia. Tapi Ibunda Aisyah mengatakan, saya tidak pernah cemburu melebihi cemburu saya kepada perempuan ini dalam keadaan saya tidak pernah melihatnya. Yaitu cemburunya Aisyah kepada siapa? Khadijah. Sudah. Kenapa begitu? Karena kata Ibunda Aisyah, Rasulullah tidak pernah lupa kepada Khadijah nyembelih kambing. Rasulullah bilang apa? Panggil Anas bin Malik, wahai Anas, bagikan untuk si fulan. Kenapa untuk si fulan? Dia temannya Khadijah. Wahai Anas, bagikan untuk si fulan. Kenapa si fulan? Dia pernah membantu Khadijah. Jadi setiap Rasulullah punya sesuatu, itu yang dikasih pertama kali siapa? Adalah kerabat-kerabatnya Khadijah. Suatu hari ada perempuan masuk ke rumahnya Nabi, yaitu rumahnya Ibunda Aisyah. Ketika dia mengucapkan salam, Rasulullah bilang apa? Ma ashbaha sautaha bi sauti Khadijah. Ini suara kok suaranya Khadijah banget ya. Ibunda Aisyah langsung apa? Khadijah lagi. Ini udah punya sesuatu, kasihin ini temannya Khadijah, ini koleganya Khadijah, ini pernah bantu Khadijah, ini tetangganya Khadijah. Sekarang perempuan masuk ke rumah pun dibilang apa? Suaranya kok seperti suara Khadijah. Langsung Ibunda Aisyah berdiri lagi dia. Lalu Ibunda Khadijah mengatakan apa? Ya Rasulullah, ama qad awwadhakallahu khairan minha. Ya Rasul, sudah, jangan lagi nyebut-nyebut Khadijah. Allah telah memberikan kepadamu seorang istri yang jauh lebih baik dibanding Khadijah. Lihat, maksudnya Ibunda Aisyah, aku ini gadis, aku ini belum pernah dinikahi laki-laki lain, bapakku beriman, Khadijah bapaknya siapa, kemudian begini, pokok aku lebih baik dari Khadijah. Allah telah memberikan ganti kepadamu seseorang yang lebih baik dibandingkan siapa? Khadijah. Maka Rasulullah marah dengan kemarahan yang besar. Kenapa? Karena ini bukan sekedar menunjukkan Ibunda Aisyah bersalah, tapi ini ada menjatuhkan kehormatan perempuan lain. Maka Rasulullah tidak terima itu. Maka Rasulullah langsung mengucapkan, kaifa qulti? Aisyah, kamu ngomong apa barusan? Wallahi, demi Allah, ma abdalani Allahu khairan minha. Sampai detik ini kata Nabi Muhammad, demi Allah, Allah tidak menggantikan untukku yang lebih baik dibanding Khadijah. Sekalian sudah. Rasulullah bilang, tidaklah Allah memberi ganti kepadaku yang lebih baik dibanding Khadijah. Tapi lihat, kebaikannya tidak ada fisik sama sekali. Yang pertama kata Rasulullah, laqad amanat bi idh kadzdzabani an-nas. Itu Khadijah yang pertama kali beriman kepadaku. Lihat, Rasulullah tidak lupa kebaikan istrinya. Tidak lupa. Dia perempuan yang pertama kali beriman kepadaku ketika yang lain mendustaiku. Nomor dua, wa awatni id rafadhani an-nas. Dan dia yang menampungku ketika orang lain mengusirku. Nomor dua. Nomor tiga, warazaqat minni waruziqat minni alwalad id haramtuhu minni ghairi. Dan Khadijah itu memberikan anak kepadaku ketika istri yang lain tidak bisa memberikan itu untukku. Maka semua putra dan putrinya Nabi dari siapa? Ibunda Khadijah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah sampai kata Ibunda Aisyah, bang, faghada waraha alayya biha syahran. Sampai kemarahan itu tidak hilang selama 1 bulan. Ketika Rasulullah datang ke rumahku, diingetin lagi, Khadijah yang beriman, Khadijah yang menampungku, Khadijah yang memberikan anak kepadaku. Itu Rasul ulang selama berapa? 1 bulan. Maka dicela dengan celaan yang luar biasa Ibunda Aisyah ini. Dengan kalimat apa? Allah tidak menggantikan untukku yang lebih baik dibandingkan siapa? Khadijah. Tapi ingat, celaan itu jangan mencela fisik, jangan mencela nasab, dan jangan mencela duniawi. Tapi yang dicela apa? Akhlak yang buruk. Yang keenam, uslub
At-tarawwi wat-tathabbut wat-tahqiq qabla isdaril ahkam. Ini panjang tapi saya singkat. Sebelum Rasulullah memutuskan suatu perkara untuk menyelesaikan masalah rumah tangga, Rasulullah apa? At-tathabbut. Kalau bahasa iya, baterainya habis. Jazakallah khair. Kalau bahasa kita menyelesaikan masalah yang keenam dengan cara apa? Nama kita ini biasa kita sebut dengan kalimat tabayyun. Apa? Tabayyun. Ini kejadiannya apa? Ketika Ibunda Aisyah dituduh berbuat zina. Antum tahu berapa lama kejadian itu sampai ayatnya turun? 40 hari. Ada yang bilang 1 bulan, ada yang bilang 40 hari. Tidak ada kejelasan tentang nasib Ibunda Aisyah. Dibilang Ibunda Aisyah ini berzina dengan siapa? Safwan bin Mu'attal. Dan ternyata salah seorang provokator fitnah itu seorang laki-laki keponakannya Sayyiduna Abu Bakar. Berarti sama Ibunda Aisyah apa? Sepupu, misanan, sepupuan. Itu yang menjadi penyebar beritanya, namanya Mistah. Sudah, Ibunda Aisyah ceritanya begini. Ketika Ibunda Aisyah bersama rombongannya Nabi Muhammad itu dalam pulang dari suatu peperangan. Ternyata Ibunda Aisyah itu kan orangnya kecil. Maka unta yang dinaiki oleh Ibunda Aisyah ada orangnya atau tidak ada orangnya sama. Maka ditarik oleh yang bagian narik tadi. Dikira sama yang narik itu Ibunda Aisyah ada di dalam unta. Ternyata Ibunda Aisyah sedang membuang hajat. Ketika Ibunda Aisyah selesai dari buang hajat, ternyata rombongan sudah hilang. Ibunda Aisyah mikir apa? Ah udahlah, tidak mungkin Rasulullah meninggalkan saya. Pasti nanti kalau dilihat saya tidak ada di tenda unta itu, Rasulullah akan kembali. Ternyata apa? Ternyata ada seorang laki-laki dari sahabat Nabi bersama Safwan bin Mu'attal. Loh, langsung dia mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini berat ini. Pasti muncul berita yang jelek ini. Dengan sigap akhirnya dinaikkan ke atas untanya, dituntun sampai masuk ke kota Madinah. Sampai kota Madinah muncullah isu bahwa Ibunda Aisyah berzina dengan siapa? Safwan bin Mu'attal. Anda tahu itu kejadian menjadikan Nabi Muhammad tidak ngomong dengan Ibunda Aisyah selama 40 hari. Tidak diajak bicara. Anda bayangin. Sampai apa yang dilakukan Ibunda Aisyah? Cuma nangis sama ibunya tok. Tiap hari ketemu ibunya nangis, ketemu ibunya nangis. Dan hebatnya istri Nabi yang lain, lihat. Rasulullah tanya sama Ummu Salamah, Ummu Salamah, kira-kira menurut kamu Aisyah bagaimana? Maksudnya Rasulullah itu tanya, ini mungkin gak Aisyah melakukan itu? Apa kata Ummu Salamah? Wallahi ya Rasulullah, mundu ra'aituha ma ra'aituha illa khair. Ya Rasul, demi Allah, semenjak saya ketemu Aisyah, saya tidak pernah punya prasangka apapun kecuali ini orang baik. Tanya lagi sama istri yang lain, Hafsah. Hafsah, gimana Aisyah ini? Rasulullah mendapatkan jawaban yang sama. Demi Allah wahai Rasul, tidaklah aku melihat Aisyah kecuali perempuan baik. Tanya lagi sama Sofia, yang sebelumnya mereka juga apa? Ya cekcok, tapi lihat ketika dibutuhkan keadilan mereka adil. Ya Rasul, tidak ada di antara istrimu yang kami lihat lebih baik dibandingkan Aisyah. Dibelain. Tapi Rasulullah tidak punya jawaban. Maka Rasulullah tidak mengeluarkan keputusan apapun sebelum perbuatan ini jelas. Nah maka seperti itu kita menyelesaikan masalah rumah tangga. Istrimu kemarin, nah ini saya pernah kejadian ini. Saya pernah di Malang, di fitnah sama ibu-ibu pengajian. Kita langsung telepon ke istri saya. Mbak, ini pakai bahasa Inggris tapi ya. Aku ingin mbak ketemu Ustaz Rifki nggih celonon ndek, mbek wong wedok rokan ndek mangan ketan mbak di Malang isu-isu. Faham? Saya terjemahkan ke bahasa Spanyol. Telepon istri saya. Ini jamaah pengajian tiap hari sama saya ini. Mbak, saya kemarin pagi lihat Ustadz Rifki di Malang kota pakai celana pendek. Saya kalau niat nakal nggak mungkin di Malang.
Jakarta pun udah susah sekarang kayaknya. Na'udzubillah min dzalik. Dengan perempuan pakai rok pendek makan ketan pagi-pagi. Istri saya nggak tahu, Anda istri kan, Masya Allah, langsung teng. Bang, segera pulang ya. Langsung. Saya kalau dengar istri bilang segera pulang mau ngomong serius, ini rasanya kayak ketahuan nikah lagi. Saya takduk. Masya Allah. Setelah saya pulang saya tanya ada apa? Ini mukanya udah muka ini. Udah nggak ada ekspresi, udah lurus ini. Hidung, mulut, pipi, telinga jadi satu udah. Subhanallah, saya tanya ada apa? Ini tadi Bu titik-titik telepon saya. Katanya kok qadarullah pas hari itu saya di Malang juga. Katanya ngelihat kamu pakai celana pendek sama perempuan makan ketan. Masya Allah, saya pikir kalau beneran lumayan, cuma ketahuan. Ini saya nggak ngerasain enaknya gimana duduk bareng perempuan pakai rok pendek. Saya nggak ngerasain gimana rasanya pakai celana. Dibilang seperti itu. Coba yang telepon siapa? Langsung. Assalamualaikum Bu. Ustaz Rifki ya, iya. Mulai kan. Bagaimana Bu? Yang pakai celana pendek sama rok pendek? Oh enggak Ustaz, itu info dari teman saya. Mulai berubah. Tadi dia bilang saya lihat, sekarang mulai berubah. Info dari siapa? Teman saya. Sudah, saya minta nomor temannya dong. Oh jangan Ustaz, biar saya yang menyelesaikan. Pret. Sok pahlawan. Ente yang bawa berita, ente mau sok pahlawan sekarang. Saya bilang enggak, saya mau nomornya. Oh jangan Ustaz, nanti malah panjang, malah ribet. Ya udahlah, selesaiin sendiri. Udah, kira-kira 5-10 menit dia telepon lagi. Oh ternyata Ustaz, kata teman saya mirip. Ini rumah tangga udah hampir perang, ente bilang mirip. Nah, maka yang semacam itu Rasulullah tidak akan menyelesaikannya, tidak akan mengambil keputusan apapun sebelum urusan ini barangnya jelas. Maka Ibunda Aisyah oleh Rasulullah didiamkan, tidak diajak berbicara sedikit pun. Karena apa? Rasulullah khawatir salah ngomong. Rasul khawatir salah dalam memutuskan perkara. Maka Rasulullah menyelesaikan masalah itu dengan apa? Tabayun. Dicek dulu siapa yang bawa berita. Nah sekarang yang berikutnya, yang keberapa? 7. Yang ketujuh, di antara cara Rasulullah SAW di dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Mana yang 7 ini jauh banget, Masya Allah. Karena ini panjang cerita hadithatul ifki itu banyak hikmahnya, banyak pelajarannya. Yang ketujuh, as-sabi' uslub al-qadha' al-adil. Dengan cara apa? Menghukum dengan memberikan hukuman yang adil. Hukuman. Nah ini langsung kita ke contohnya. Contohnya, suatu hari Rasulullah berada di rumah Ibunda Aisyah bersama para sahabat yang lain. Tak lama setelah itu datang Ibunda Sofiyah, pembantunya Sofiyah, membawa apa? Makanan. Maka Ibunda Aisyah cemburu. Makanan itu diapain? Piringnya dijatuhkan sampai pecah. Setelah piring itu pecah, Rasulullah masuk ke dalam. Ibunda Aisyah masuk ke dalam. Lihat kalimat pertama Nabi Muhammad apa? Ketika istrinya melakukan perkara yang cukup memalukan, mecahin piring di depan para sahabat. Antum lah kira-kira, ini tamu orang-orang besar. Tamunya itu Pak Prabowo, Bapak Gibran yang mulia, Masya Allah datang gitu kan. Nggak usah ketawa. Ini ada sesuatu, tidak boleh begitu. Astagfirullah. Sudah. Itu ketika pembantu ngeluarin makanan, itu sama istri Anda makanannya dipecah di depan tamu-tamu mulia tadi. Itu kira-kira istri diapain? Itu bisa kita mutilasi sampai 540 bagian itu. Iya kan? Ini Rasulullah kejadiannya sama. Tapi Rasulullah ketika Ibunda Aisyah masuk, satu kalimat selesai masalah. Apa itu? Gharat ummukum. Selesai. Ibunda kalian sedang cemburu. Selesai. Jadi tidak bilang, oh ini sering kayak gini dipain. Udah gak usah direken Pak, biarin Pak, gak usah dihiraukan. Udah sering kayak gini, biasa. Ini 3 hari menjelang memang seperti ini. Udah mulai keluar. Enggak, cuma satu kata, Ibunda kalian sedang cemburu. Dan ingat, Rasulullah tidak mengatakan istri saya. Dan ini ada hikmahnya. Kenapa? Mendekatkan Ibunda Aisyah kepada mereka dengan kalimat ibunda kalian. Karena kalau kita yang salah ibu kita, toleran banget kita ini. Iya Banda?
toleran. Maka oleh Rasulullah dipilihkan kata yang pas, ibunda kalian sedang cemburu. Maka oleh Rasulullah kuenya dikumpulkan, dibagi para sahabat, terus Rasulullah masuk. Ibunda Aisyah diajak ngobrol sampai tenang. Terakhir apa? Inaun bi inain wa ta'amun bi ta'amin. Aisyah harus adil. Kamu pecahin piringnya Sofia, sekarang wajib piring itu kamu ganti dengan piring yang kamu miliki. Itulah menghukum dengan cara yang adil. Kemudian yang ke-8, cara Rasulullah SAW menyelesaikan masalah at-ta'dib bid-dafa'. Ini yang tadi saya bilang tadi, lahdah, dipukul apa, ulu hatinya ibunda Aisyah, nyut gitu. Walaupun artinya bukan dipukul ya, apa bahasanya ya, jadi didorong, ditekan, nyut gitu. Nyut itu apa? Nyut. Ini ada ceritanya. Antara istri dan suami salah faham. Ini kalau nggak ada komunikasi ribet. Begini ceritanya. Ketika Rasul tidur bersama ibunda Aisyah, datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril bilang apa? Muhammad, engkau oleh Allah disuruh ke pemakaman Baqi' untuk mendoakan ahli Baqi'. Rasulullah lihat istrinya tidur, maka Rasul tidak ingin mengganggu. Lihat niatnya Nabi, tidak ingin mengganggu. Maka Rasul pakai pakaian pelan-pelan gitu. Jaketnya dipakai pelan, sendalnya dipakai pelan, buka pintu pelan, keluar pun dalam keadaan apa? Perlahan. Ibunda Aisyah mikirnya beda. Kenapa pelan-pelan? Dikira Rasul itu istri biasa lah, Pak. Istri itu kita udah niat baik, Pak. Antum bahagia sekali. Istri ikut istri. Oh, pantesan. Sudah. Maka ibunda Aisyah ternyata belum tertidur. Ibunda Aisyah curiga. Loh, kenapa kok bahasanya apa? Mengendus ya? Apa? Mengendap-endap. Mengendap-endap. Ada apa ini? Jangan-jangan mau pindah ke rumah yang lain. Udah, setelah Rasul pergi, ibunda Aisyah pakai pakaiannya, keliling satu persatu istrinya Nabi. Gak ada. Sampai 8 istri dicek, Rasulullah nggak ada. Loh, kok nggak ada? Kemana suami saya ini? Dicari sama ibunda Aisyah, ternyata apa? Sedang berdiri di pemakaman Baqi' berdoa dan air matanya sampai netes membasahi lehernya, apa? Membasahi jenggotnya. Sudah, ketika ibunda Aisyah lihat, oh ternyata di sini. Coba istri minta maaf apa enggak? Tetap yang salah siapa? Apapun yang terjadi yang salah. Sudah, tenang aja Pak. Maka kita ini insya Allah ahli surga sudah. Sudah. Ketika ibunda Aisyah duduk di situ, Rasulullah ngerasa kok kayak ada yang nungguin saya. Rasul berbalik, ibunda Aisyah panik, lari. Sama Rasulullah diikutin, siapa ini? Sama Rasul diingat, loh kok ke arah rumahnya Aisyah ini? Akhirnya Rasulullah memperlambat langkahnya. Aisyah ini kelihatan ini. Sudah, ketika ibunda Aisyah masuk, Rasulullah tahan diri sebentar, baru tidak lama Rasulullah masuk. Setelah Rasulullah masuk, ibunda Aisyah udah nutup kepalanya pakai selimut. Tapi napasnya Rasulullah tahu sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Rasul tanya, "Ya Aish, ma bika hasya rabiyah?" Aisyah, kenapa hasya rabiyah? Hasya rabiyah itu napasnya tersengal-sengal. Ibunda Aisyah bilang, "Ma bi syai." Tidak ada apa-apa. Dan ancamannya Nabi, lihat, kalau anda tidak bisa. Rasul bilang apa? Kamu yang cerita atau Allah yang nyeritain saya? Ini baru dekengan pusat yang asli ya ini. Ini asli dekengan pusat. Rasul bilang, tukhbirinani am yukhbiruni al-khabirul alim. Kamu cerita atau Allah yang maha tahu yang akan cerita? Iya, gitu aja lapor gitu. Udah, Rasulullah cerita, ibunda Aisyah cerita, gini ya Rasul, kamu pergi tadi, saya itu belum tertidur. Maka kamu pergi itu ketika pelan-pelan, saya curiga ada apa kok pelan-pelan. Rasul bilang, kan saya nggak mau ganggu kamu. Oh itu toh, ya udah saya kan nggak ngerti, salah paham. Itu perempuan. Sudah, subhanallah. Ketika itu Rasulullah cerita, Aisyah, aku didatengin oleh malaikat Jibril untuk mendoakan penghuni pemakaman Baqi'. Sementara ibunda Aisyah mengira Rasulullah akan dalam tanda kutip mengkhianati, pindah ke rumah istri yang lain. Langsung ibunda Aisyah berdiri sama Rasulullah, ditekan dadanya. Rasulullah bilang apa? Ja'aki syaitanuki.
kamu kedatangan setanmu Aisyah. Maka Rasulullah menekan dadanya Ibunda Aisyah dengan keras tadi. Itu maksudnya Rasulullah apa? Supaya setanmu keluar. Terus Ibunda Aisyah protes, engkau menyakitiku ya Rasul. Rasulullah mengatakan apa? Tidak, aku tidak menyakitimu. Yang kesembilan, al-hajr. Tapi saya ingetin, ini saya nggak bercanda, tolong jangan dianggap saya bercanda ya. Ini serius ini. Hajr itu apa? Meninggalkan istri. Nggak diajak ngomong, nggak tidur sekamar, bahkan pindah rumah. Tapi ini menjadi hukuman untuk istri ketika suami istrinya lebih dari satu. Ngerti enggak ini? Kalau coba istrinya cuma satu ditinggal, yang kalah bukan istri Pak, yang kalah suami. Ketika istri cuma satu, udah ya kamu saya tinggal karena kamu melakukan kesalahan. Kata istri, oke, kita lihat, saya kasih timer berapa lama kamu kuat. Kalah kita. Tapi ini menjadi hukuman meninggalkan istri itu sebagai solusi dari masalah ketika suami itu punya istri lebih dari satu, sehingga istri itu kebayang apa? Wih, dia nggak di kamar saya, ini malam saya, tapi dia ke rumahnya dia, pasti gini, aduh pasti pelukan, pasti itu panas, sehingga itu menjadi hukuman. Nah, maka termasuk hukuman untuk istri, dan ini cara Nabi dalam menyelesaikan masalah dengan apa? Al-hajr. Hajr itu dengan meninggalkan istri. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahjuruhunna fil madaji'. Tinggalkanlah istrimu di tempat tidur, jangan dideketin. Itu ayatnya. Kalau hadis, pernah Nabi Muhammad diboikot total oleh 9 orang istrinya. Pernah dengar? Jadi Anda satu diboikot, kesian banget ya. Ini 9 kompak boikot Nabi Muhammad. Sudah, maka Nabi Muhammad tinggal di satu kamar kecil yang itu bekas Baitul Mal. Maka jangan dianggap Nabi Muhammad tidurnya di pelepah kurma. Tidak. Nabi Muhammad tidur di pelepah kurma itu ketika diboikot siapa? Istrinya. Nah, maka dengan itu Nabi Muhammad tidur di kamar bekas Baitul Mal yang memang tidak ada alasnya, sehingga alasnya menggunakan pelepah kurma. Tapi kalau sehari-hari Nabi Muhammad itu kasurnya dari kulit, dalamnya apa? Bulunya binatang. Yo, kasur bagus. Tapi kemudian tidak menjadikan Nabi Muhammad lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah, ketika istri-istri itu mulai sadar, maka Nabi Muhammad tidak langsung masuk ke rumah mereka. Nabi Muhammad menghukum mereka dengan apa? Tidak mendatangi mereka. Sementara Nabi Muhammad adalah orang yang paling dikangenin. Kalau istri kita Pak, kita tinggal Pak, bersyukur Pak, sujud syukur. Baru kita nyetar mobil, ceng, brung, Pak keluar pagar, yuk rumah yuk, anjing galak udah pergi nih. Kalau kita begitu, karena apa? Suaminya jengkelin, bukan jengkelin ya. Apa? Menjengkelkan, sehingga ketika suami itu pergi nggak dirindukan. Coba suaminya seperti saya begini. Saya kan bilang saya serius, jangan ketawa. Enggak lah ya. Maka ketika istri itu mendapati akhlaknya suami baik, maka ditinggalkan suami itu mereka sebagai apa? Hukuman. Akhirnya istri merasa tersiksa. Apa yang terjadi? Akhirnya dia akan menyesali perbuatannya. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? Yang ke-10, cara Rasulullah SAW menyelesaikan masalahnya. Yang ke-10, mana yang 10? Bismillah. Panjang betul, karena ini banyak cerita. Antum tahu cerita madu enggak? Rasulullah mengharamkan minum madu, tahu? Dalam surah apa? At-Tahrim. Dalam surah At-Tahrim itu kan Rasulullah diganggu sama istrinya ketika pulang dari rumah salah seorang istrinya, dibilang apa? Kamu habis minum apa ya Nabi? Kok mulutmu terasa bau? Nabi Muhammad bilang, saya tidak minum apa-apa. Dibilang, enggak, bau. Rasul pindah ke rumah istri yang lain, nggak tahu istri yang lain diajak kong kali kong. Kalau Rasul datang bilang mulutnya bau. Terus Rasul yang kedua, istri yang kedua bilang, kok tumben mulutmu bau? Rasulullah bilang, saya tidak makan apa-apa. Padahal di rumah istri yang sebelumnya Rasulullah cuma minum. Akhirnya Rasulullah bilang apa? Saya mengharamkan minum madu. Akhirnya sama Allah dibilang, kenapa engkau haramkan sesuatu yang telah Allah halalkan? Nah, itu ada, akhirnya Rasulullah meninggalkan istrinya, dihukum sama Rasul. Yang ke-10, uslub at-takhir wat tasyawur. Lihat. Jadi sebelum terakhir cerai itu dikasih pilihan dulu. Apa takhir itu? Begini. Anda buka dalam Al-Qur'an.
ketika istri Nabi SAW itu minta cerai kepada Nabi Muhammad. Bukan minta cerai, minta kenaikan uang belanja. Tahu enggak ceritanya? Jadi semua istri kompak. Ini kalau sekian nggak cukup nih, kita kan perlu makan, perlu ini, perlu itu segala macam. Kok di rumah sering tidak ada makanan, kita udah puasa segala macam, berarti Nabi ngasihnya kurang. Terus bagaimana? Yuk kita kompak, kita datang sama Nabi, kita minta uang belanja dinaikkan. Rasulullah bilang apa? Loh, saya tidak bisa, saya ini bukan pedagang, bukan ini, bukan itu, saya seorang nabi. Maka kalau mau sekian, tidak mau ya sudah. Maka Allah turunkan ayat Al-Quran, disuruh milih. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika in kunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai istri Nabi, ngomong sama istri kamu. Wahai Nabi, bicarakan kepada istrimu, kalau kalian menginginkan dunia dan perhiasannya, sini saya kasih. Tak kasih kata Nabi. Minta emas, tak kasih emas. Rumah, rumah. Kendaraan, kendaraan. Tapi konsekuensinya apa? Wa usarrihkunna sarahan jamila. Tapi setelah semuanya aku penuhi, kalian aku ceraikan. Atau milih yang lain, hidup qanaah tapi tetap menjadi istrinya Nabi. Ini bisa dilakukan kalau suaminya top. Kalau suaminya model kita, pilih mana? Uang apa suami? Jelas uang mas, ya Allah, suami kayak bisa dibelas. Nah, ini kalau suaminya baik, maka istri itu merasa apa? Suami lebih berharga dibanding dunia. Nah, maka boleh disuruh milih. Nah, saya kasih contoh kasus yang terbaru mengenai milih ini. Kadang ada istri itu apa? Sebelum nikah mau diajak tinggal bersama suami. Setelah nikah pengen tinggal bareng orang tuanya. Rewel sama suaminya. Wah, saya tidak bisa jauh dari ibu saya, ini bapak saya sakit, rewel. Maka saat itu boleh dikasih pilihan. Karena apa? Tapi ingat, kalau memang keadaannya tidak memungkinkan, suami tidak mungkin pindah ke rumah yang dekat dengan rumah orang tuanya istri. Kalau tidak memungkinkan, boleh kasih pilihan. Silakan balik ke rumah istrimu, ke rumah orang tuamu, tapi kita pisah. Atau kamu tetap di sini bersamaku. Nah, itu boleh ngasih pilihan seperti itu, boleh apa tidak? Boleh. Nah, sekarang yang terakhir, penutup. Apa cara Nabi Muhammad SAW menyelesaikan masalahnya? Caranya adalah dengan cara tolak. Nah, sekarang saya jelaskan kenapa saya bilang cerai itu ibadah. Cara yang ke-11, tolak, cerai. Kenapa cerai itu dalam Islam masuk dalam ibadah? Ayo, ada yang bisa jawab? Kenapa cerai itu ibadah? Barakallahu fiik. Karena cerai ini memang diatur oleh Allah di dalam syariat. Ada dalam ilmu fikih. Ketika kita menjalankan apa yang Allah syariatkan dengan syarat apa? Caranya benar, alasannya benar, dan setelah perceraian tidak ada saling membongkar aib, maka cerai itu bisa bernilai ibadah. Ketika rumah tangga apabila dipertahankan akan semakin menambah dosa, menambah kemaksiatan, menjadikan istri tidak bisa melayani suami, menjadikan suami tidak bisa bertanggung jawab kepada istri. Maka saat itu tidak menutup kemungkinan cerai adalah solusi. Termasuk dalam hadis yang sahih, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, termasuk sebab doa tidak dikabulkan. Antum tahu? Itu apa? Seorang suami yang punya istri akhlaknya buruk, agamanya buruk, perangainya buruk, tapi suami tidak menceraikan hanya gara-gara perkara duniawi, cantik, kaya, jabatan, kedudukan. Hanya gara-gara itu dia relakan suami itu, istri itu tidak diceraikan. Alasannya bukan akhirat, bukan agama, tapi dunia. Apa kata Rasulullah? Tidak akan oleh Allah suami seperti itu doanya diijabah. Hati-hati. Jadi kalau kita ini merasa doa kita tidak kunjung diijabah, boleh jadi sebabnya apa? Mungkin istri tidak sholat, istri tidak mau nutup aurat, istri tidak bisa diberitahu, istri tidak bisa diatur, tidak bisa diarahkan. Lah kok ini semua berpengaruh pada agamanya? Ternyata dia tidak mau menceraikan. Ini sebab doanya dia oleh Allah tidak diijabah. Nah, berarti jamaah sekalian, yang ke-11, cara Nabi SAW di dalam menyelesaikan masalah rumah tangga adalah dengan apa?
perceraian. Ini saya memang memaksakan diri nih. Seharusnya nggak usah sampai 11 ya. Seharusnya 5 gitu. Tapi judulnya kan 11. Jadi mau nggak mau coba 5 dulu gitu. Kita bisa pelan-pelan bisa ceritain semuanya. Tapi insya Allah mudah-mudahan nanti silakan datang ke Malang, kita bikin daurah perceraian syar'i. Loh, nggak percaya. Ini tanya ini Abu Shanum ini. Kita itu mau bikin kelas, khusus kelas tentang talak dan rujuk. Kapan jatuh talak, kapan boleh rujuk, kapan istri bisa dirujuk, kapan tidak bisa dirujuk, kapan ucapan cerai sekali ucap 3 kali, cerainya 3 atau 1. Itu subhanallah, belum dibuka pendaftaran, yang komen udah penuh. Ini kayaknya kok korban perceraian semua ini. Karena memang masalah ini masalahnya apa? Yang terkadang kalau tidak ada ilmunya menjadi dianggap sebagai suatu hal yang aib. Padahal cerai itu di zaman sahabat yo nampaknya biasa aja. Urwah bin Zubair cerai dengan Asma yo biasa. Kemudian Ali bin Abi Thalib cerai dengan beberapa istrinya juga biasa. Karena apa? Memang perceraian itu dilandasi oleh alasan yang syar'i. Bahkan silakan ditulis, cerai itu hukumnya 5. Wajib, mustahab, mubah, makruh, haram. Jadi cerai itu bisa wajib. Kapan cerai itu wajib? Ketika istri rusak agamanya dan menyakiti orang tua suami. Itu cerai hukumnya apa? Wajib. Berarti kalau dia tidak menceraikan, dia berdosa. Nomor 2, makruh. Makruh itu apa? Cerai tanpa alasan. Berarti bukan haram, boleh tapi makruh. Misalkan yuk lagi iseng nih, enaknya ngapain dia? Cerai aja yuk. Ya udah cerai. Nah ini makruh. Cerai tanpa alasan. Lah, siapa tahu. Yang ketiga apa? Mubah. Mubah itu cerai karena sudah tidak ada lagi rasa cinta. Itu dalam syariat mubah. Jadi jangan dihina ketika orang itu cerai. Kenapa kok cerai? Ana udah nggak suka sama istri ana. Itu dalam syariat mubah, boleh. Daripada apa? Nanti terjadi kezoliman. Yang keempat, kok kembali ya? Yang pertama wajib, kemudian mustahab. Mustahab ini kapan? Ketika istri itu akhlaknya buruk. Tapi kalau dia sabar lebih baik, itu mustahab. Kalau dia bisa sabar lebih baik. Kemudian mubah. Mubah itu kapan? Cerai ketika dia tidak senang dengan pasangannya. Yang keempat makruh, yaitu cerai tanpa alasan. Yang kelima haram. Kapan cerai itu haram? Ketika niatnya untuk menyakiti. Menyakiti 3. Nomor 1, menyakiti istri, menyakiti orang tua istri, atau menyakiti anaknya istri. Jadi kalau niatannya untuk menyakiti, tidak ada urusan cekcok, tidak ada urusan finansial, tidak ada urusan apa, tidak ada urusan apa, tapi dia mangkel, marah sama orang tuanya istri, dia kepingin menyakiti orang tuanya istri, dibilang apa? Anakmu saya ceraikan. Maka ini hukumnya apa? Haram. Tapi ingat, walaupun hukumnya haram, cerainya jatuh. Cerainya apa? Jatuh. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Alhamdulillah, pas 7 menit dari awal kita mulai. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan, mana? Saya kembalikan kepada hilang orangnya. Fadhil ya Syekh.